Nah, Iya. kenapa kok menekan dia? Ya emosi dia Kok menekan, menekan? kontrol emosi. Kau Kok kenapa kayak gitu? mana bisa kok orang TikTok ngapain ditekan si Arom? Si Arom Bukan, gini kau ini bertanya Sar. terus, dia ngomong nggak kau kasih. Masih dia Masalahnya ngomong. aku dengan Arom udah tahu sama tahu tentang ilmu ini. Iya, kan ada beda perbedaan sekarang. Kau kan masih penyembah Rom. manusia, dia kan enggak. Bukan. Mau nggak kau Iya, dis- aku dengan Gimana? Aduh. Kau sekolah dengan STT Arom. Manuel. Kau sekolah STT? Aku dengan Arom Gimana? ini bukanlah Gimana? pemain baru di Enggak, bahasa Alkitab kau ini. sekolah STT? Jadi Manuel, gini lah jawab dulu. kawan. Hei, jawab Hah? dulu, kau sekolah STT? Hah? Kau sekolah STT enggak? Aku sekuler. Macet. Kau kan nggak ada puasa, Immanuel. jangan Kau kan nggak ada mengobrol ilmu. puasa. Sebentar. Kau kan nggak ada Coba puasa. tanya. Bang Arom kan puasa. Nah, Sar, ini boleh nggak coba. Arom? Boleh nggak Rom. Immanuel ditanya nih? Boleh nggak Kau Immanuel tanya ditanya? dulu si Arom. Boleh. Oke, aku tanya Aku- nih. Silakan. Nah, PR yang kemarin, Apa Lukas itu? 24:46, itu tertulis di mana? Apa itu yang mana? Bacakan Ya, aja ada aku jawab. tertulis demikian, Tuhan harus menderita dan Betul. mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu Benar. tertulis di mana perjanjian lama? Perjanjian lamanya ada di Hosea 6 ayat 8. Ya, Hosea. coba baca Coba. Hosea 6 ayat 8. Kita buka Ada- Bang Arom. Coba di Hosea 6. tentang anak coba Dia lihat. dari tadi udah bohong mulu Sal buat emosi doang. Tadi minta bukain Yohanes 6 ayat 40. Katanya Enggak di situ ada kalimat Tuhan. katanya Rom Sekarang kau marah-marah Rom. mau bohong lagi Hosea. Ini makanya aku mau emosi samamu sebenarnya. Pengen tompol. Sabar Bang Arom, sabar. Kau dari tadi nyuruh-nyuruh. Istighfar Bang Arom. Kau dari tadi nyuruh-nyuruh. Rom, Memang kayak kau gitu, dari Bang sisal Arom. ini. Rom, Memang kayak gitu, sisalnya memang kan. kayak gitu. Ku bilang Kristen sama Jadi Sisal, diskusi kalau buka- sudah mengetawakan itu artinya kita itu akan Bukan. dia itu akan memancing kita. Enggak, Jadi enggak. setiap Coba. orang emosi itu data akan hilang di otak kita, yakin saya. kita nggak perlu marah-marah diskusi santai aja kita. Oke, sebentar. Kenapa jadi Immanuel. Oh iya. Kau, Boleh. aku panggil Bang Juma nih ya. Kau tadi mengatakan Bang Juma ini ya, kapok kau. Hah? Panggil Bang Juma. Kau tadi mengatakan panggil cuma kemarin. Iya. Aku panggil Bang Juma ya. Kau tadi mengatakan bahwasanya ini kapok kau. Hah, kapok kau. Panggil Bang Juma, kapok kau. Panggil, Bang. Assalamualaikum, Bang. Jadi Immanuel ini baris kalian sih. ingin membuat emosi kita dulu sebetulnya, dan yang saya perhatikan Bukan, tadi Bang. itu dia ketawa-ketawa terus gitu kan, seolah-olah mengetawakan yang tadi dibicarakan. Jadi yang ingin digempur oleh dia itu mental kita sebetulnya. Tadi kan dia bilang di Yohanes 6 ayat 40 itu ada kalimat percaya dengan Yesus itu sebagai Tuhan. Kulihat datanya nggak ada kalimat Tuhan, dia bantah lagi. Kan emang nggak puasa udah kumaki-makinya kau Manuel. Serius. Nggak boleh gitu, Rob. Sabar. Minum dulu Rob, es manis dingin. Apa teh manis dingin, Rob? Astaga. Assalamualaikum Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ini Bang sekalian. Immanuel tadi Bang mengatakan ahli elektoral bukan Kristen, dia mengatakan itu Bang Immanuel. Pertanggungjawabkan. Gimana Ya, gimana? iya. Zuma bilang gimana Zuma? Gimana? Apa tadi Immanuel kau bilang? Kau sampaikan dulu sama si Juma. Gak Belum tadi. Apa itu? Tadi bahas ini. Tadi mulai bahas ini, gagap Bang dia, Juma. mulai gagap. Tadi sebentar Daniel. Kalian berdua ini mancing emosi asli. Gini Bang Juma. Siap. Tadi kan bahas tanda angkatan jahat, Iya. yaitu tanda Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan. Iya, betul. Dia bertanya pada saat itu Yesus berbicara dengan siapa? Ya ahli-ahli Taurat, gue bilang. Iya. Berarti angkatan jahat itu tandanya bukan untuk orang Kristen, bukan untuk orang Taurat. Yang percaya kebangkitan itu kan orang Kristen, bukan orang Taurat. Ini lucu Immanuel ini. Ku tanya kau Juma. Lu setan memang kan. Iya, Apakah angkatan jahat itu adalah orang Kristen? angkatan jahat yang dimaksud di sana adalah pendiri agama Kristen. Wah, kagak udah Rom. Arom udah kan? Itu betul. Udah Jadi kedengaran? gini, tadi Udah yang aku kedengaran? jelaskan, kau yang nggak nyampe Udah kedengaran otaknya. gurumu ini Sebentar. kan? Udah kedengar gurumu ini kan? Seklek kan? Seklek si Juma kan? Sebentar, Silakan. Noel. Ngomong. Tadi kau tanya pada saat dia berbicara itu kepada siapa? Udah ku jawab kepada sebentar. Lanjut. Kepada orang ahli-ahli Taurat. Tidak Ya. akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Nah, ahli Taurat ini
nggak percaya dengan kebangkitan Yesus. Yang percaya siapa yang dengan kebangkitan Yesus? Kristen. Ya sudah. Tunggu dulu. Ku tanya dulu Korom. Pada saat peristiwa itu terjadi diskusi antara Yesus dan ahli Taurat. Lalu Yesus berkata, sebentar dulu, angkatan jahat ini tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Lalu kutanya sama kutanya kau tadi, angkatan jahat itu mengarah kepada siapakah ucapan Yesus itu? Kita Ucapan pada saat itu. Ucapan dulu, pada Rom. saat itu berbicara kan ini berbicara pada siapa kan? Aku dulu, makanya kau sama juga kau. Aku dulu ngomong. Angkatan nggak jahat mau, itu, nggak mau. Ngapain aku harus ngikutin kamu? Aku tadi kau sabar dulu, Rom. bilang. Aku dulu, Rom. Tadi kau bilang. Aku dulu, kan kau udah Tadi kau bicara. bilang. Enggak, kau banyak bohongnya. Dari datanya kau banyak bohong tadi. Kau banyak cuma- bohongnya. Udah kita dengar ucapan Juma bertentangan Kau dengan banyak ucapanmu. bohongnya. Nggak sesuai yang Enggak. dikatakan Juma dengan yang kau katakan. Itu benar. Dia Sekarang berbicara sebentar. pada siapa waktu Makanya, itu? Itu kau benar. bergurus. Tapi yang percaya kebangkitan di hari ketiga itu orang Kristen, bukan orang Taurat. Jadi Aku dulu, sabar. Silakan Juma, silakan. Kau buka dulu Juma, biar kita dengar dulu. Oke, baik. Jadi gini, kebenaran itu kan tentu memiliki stasiun-stasiun di dalam kaidah-kaidahnya. Itu kebenaran, begitu juga kesalahan, begitu juga kesesatan. Kan gitu. Bagaimana iblis punya turunan pengajaran, bagaimana Adam punya turunan punya pengajaran. Nah, Yesus mengatakan angkatan jahat. Siapa angkatan jahat? Ahli Torah, orang Farisi. Mereka ini diberi tanda oleh ada nanti di Antioquia baru ada Kristen. Jadi ketika berbicara siapa yang dimaksud angkatan jahat? Ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik. Nah, jadi yang mengajarkan kemudian tanda yang diberikan kepada mereka adalah orang-orang Farisi yang berikan kepada mereka sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Coba Anda baca Matius 23. Celakalah kamu hai ahli Taurat dan hai kau orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Berarti angkatan jahat yang diberikan tanda tadi itu memiliki pengajaran, dan pengajarannya ini disampaikan di luar Yerusalem, dan pengikutnya 2 kali lebih jahat daripada mereka itu sendiri. Itu harus, makanya saya bilang ada stasiun-stasiun. Angkatan jahat menerima pengajaran, menerima tanda. Kemudian setelah mereka menerima tanda, mereka tersesat dengan tanda itu, lalu mengajak orang di luar Yahudi juga masuk ke dalam pengajarannya. Lalu yang menjadi korban di saat itu 2 kali lebih jahat daripada mereka sendiri. Pertanyaannya muncul, siapa di luar Yahudi yang menerima pengajaran bangkit dari kubur dari orang-orang Farisi ini? Ya Kristen, siapa lagi? Alamak, udah jelas kayak begitu datanya kok. Orang Kristen lah yang menerima tanda angkatan jahat tersebut. Orang Hindu kagak, orang Buddha kagak, orang ateis kagak, apalagi orang Islam. Satu-satunya yang menerima hanya Kristen. Makanya sekali Kristen 2 kali lebih jahat. Sabar dulu kau Juma, sabar dulu kau. Silakan. Kutanya kau dengan tegas. Angkatan jahat itu pada saat diskusi 2 arah itu Yesus dan siapa itu? Siapakah yang dimaksud Yesus angkatan jahat? Jawab jujur. Di antaranya Paulus. Itulah kau lihat Rom. Betapa bodohnya gurumu ini, ha? Paulus angkatan jahat itu. Lah, Paulus itu ahli Taurat. iya, Paulus pun ahli Taurat, orang jadi Farisi. si Juma. sabar, sabar. Orang Jadi Farisi, siapa Paulus rupanya? Dari siapa rupanya orang Kristen menerima Walaupun si kebangkitan Juma, Yesus itu? ya, longgar belakang dirinya. Sabar dulu. Melalui siapa rupanya orang Kristen ini menerima kebangkitan Yesus? Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan. Itu ajaran siapa rupanya? Bukan Paulus. Jika engkau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka sia-sialah kebangkitan Kristus. Itu siapa rupanya? Bukan Paulus. Alamak. Ayo, jujur dong. Itu bukan Paulus. Lalu siapa kalau bukan Paulus? Beserak Konwel. Buka mikrofon. Siapa yang pergi ke seluruh dunia
yang mengajarkan Yesus mati bangkit keluar pada hari ketiga itu siapa rupanya? Markona? Hah? Masa Tilu? Jurais? Hah? Tandilin timing kondok diobela? Paulus. Jadi Paulus. maksudmu pada saat diskusi itu angkatan jahat yang dimaksudkan adalah Paulus. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan Oke, diberikan satu angkatan tanda stop. apapun. Angkatan jahat ini merujuk pada siapa? Paulus in the gang. Udah kau dengar Rom? Lah, betapa bodohnya gurumu ini. Hah? Inilah kau ikuti. Bentar Bang Juma. Bentar Bang Juma. Izin Bang Juma. Kau bodoh-bodohi orang. Kau ini ngerti nggak Paulus itu siapa? Paulus kan orang Farisi. Dia ngaku ahli Taurat. Salahnya di mana? Sini kau sini. Apakah pada saat itu Paulus sudah ada berdiri di situ? Dia orang Farisi dan ahli Taurat. Salahnya di mana? Betul. Iya. Dengar. Saya jawab tadi itu ahli Taurat. Dengarkan. Paulus and the gang. Dengar. Jangan kamu ketika berbicara mengenai orang-orang ahli Taurat hanya merujuk kepada orang yang ada di hadapan Yesus. Ingat, ketika Yesus membacakan menyampaikan dan dicatat oleh ini dalam sebuah data dalam kitabmu, kamu harus mengakui bahwa Matius 12 itu memang Yesus menerangkan bahwa demikianlah juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Berbicara mengenai angkatan jahat berarti berbicara siapapun orang Farisi, siapapun ahli Taurat yang menerima tanda bangkit dari kubur itu. Kau baca nomor 43 sampai 45. Saya bacakan samamu. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari penghentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk berdiam di situ kembali. Maka akhirnya keadaan orang yang bertaubat tadi lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Siapa yang pernah mengaku bertaubat setelah melakukan penganiayaan, melakukan kezaliman, kekejian terhadap pengikut Yesus, lalu kemudian berpura-pura bertaubat, tetapi setelah bertobat dia malah menjadi pembinasa keji, itu siapa? Bukankah dia orang Farisi? Paulus. Udah selesai. Benar. Udah selesai. Jadi, saudara Kristen, ketika dikatakan Yesus kepada orang Yahudi, jangan kau melemparkan kemudian barang kudus, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan anjing, itu sedang berbicara kepada siapa? Kepada orang yang tidak percaya kepada ajaran Orang Kristus. Farisi, ahli Taurat yang tidak percaya kalau Yesus itu adalah Mesias utusan Elohim. Benar. Sekarang, Lanjut. sekarang yang tidak menerima Yesus sebagai utusan itu siapa? Kau satu ahli Taurat lagi, si Billy. Orang-orang Kristen. Apa? Kita ulang lagi sekali lagi. Juma. Ulang dulu sekali lagi. Orang Kristen tidak percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Percaya aku percaya. Orang Kristen itu percaya, dengar. Orang Kristen dulu, itu Juma. percaya kalau Silakan. Yesus itu Tuhan yang turun jadi manusia. Coba tanya dulu sama aku. Sama aku. Ya. Tanya sama aku. Ingat ya, ingat silakan. Di situ Biar Yesus mengatakan, celakalah engkau wahai orang munafik. Orang munafik itu beda di mulut, beda di perbuatan. Betul? Betul. Apakah kamu percaya Yesus itu utusan Tuhan? Percaya? Tuhan mengutus Tuhan? Enggak apa-apa. Tuhan mengutus Tuhan? Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah utusan. Ayo. Celakalah kau wahai orang munafik, lain di mulut, lain di perbuatan. Apakah kamu percaya Yesus Percaya? itu bertuhan? Tidak. Munafik kau. Ya, kok Sementara yang disebut rasul, utusan itu sudah pasti bertuhan. Itu menurut Islam. Itu menurut dalil. Yesus bertuhan nggak? Jangan Yesus kau bertuhan paksa. nggak?
Gue tanya Sekarang dulu kau- samamu. Oh, Yesus silakan, bertuhan silakan. nggak? Yesus tidak bertuhan. Mulai sinting kau berarti. Makanya Inilah yang disebut Coba, angkatan Ron. jahat. Yesus selama 33 tahun hidup di bumi, melakukan penginjilan, mengajarkan bagaimana menjadi seorang ahli Taurat yang baik. Apa itu? Makanya Menyembah Juma. hanya kepada Tuhannya Kalau nggak Israel. paham kekristenan, jangan sok jadi guru. Kalau yang namanya Saya guru palsu. paham, saya ngerti paham itu Namanya kumpulan guru orang-orang palsu. munafik. Guru Lain di pula lah mulut, lain pendeta di sama guru perbuatan. palsu, berserak lah semuanya. Coba Habis. kau tunjukkan kepada saya satu sisi dari sudut kehidupan Yesus yang menyatakan dia tidak bertuhan. Silakan. Ayo. Apa? Dari aspek mana Anda bisa mengatakan Yesus tidak bertuhan? Pekerjaan yang dilakukan, pekerjaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Kuasa yang dia Ya. punya adalah kuasa yang diberikan Tuhan kepadanya. Oke. Ucapan yang diucapkan adalah ucapan yang adalah merupakan firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepadanya. Lalu mana aspek Benar. bukan manusia yang bertuhannya dia? Coba tunjukkan. Oke. Pertanyaannya bukan itu. Kau rubah pertanyaanku. Tunjukkan Kenapa? babi. Tunjukkan babi. Ayo. Babi kau. Ayo. Tunjukkan. Di mana? Sudut mana sampai engkau mengatakan Yesus tidak bertuhan? Kau menganggap Yesus itu iblis. Babi kau. Di atas Jangan muka termakan bumi kau. ini hanya Babi iblis yang kau. tidak Tunjukkan. bertuhan. Coba saudara, coba tunjukkan. Di mana Yesus ketika turun di Yerusalem dia tidak bertuhan? Pada aspek mana, sudut pandang mana yang Anda bisa sampaikan ke kami? Silakan. Jangan terpancing ya, jangan terpancing Arom, jangan terpancing. Noel, kalau kau tidak Iya. menunjukkan data, kau kuturunkan Noel. Ya, jangan mancing. Silakan Noel. Immanuel dari ketawanya udah mulai kesurupan ini. Mana? Dia lahir manusia. Dia ngajar Bible, Injil manusia. Dia bermujizat Baca dia, manusia. Rom. Sama kau itu Rom. 2 Petrus 2:22. Horas Maho. Itu pengajarannya mana itu 2 Petrus Coba, 2? Ayo. ku tanya dulu Ayo, kau ayo. Rom. Mari kita bahas 2 Petrus 2:22. Seperti lari dia. anjing yang kembali Lari. ke muntahnya dan Lah, babi kau kembali ke lari. kubangannya. Oke. Sebentar, Anehnya Rom. ini, turunin aja ini. Itu- Gak apa-apa Dindarum, gak apa-apa. Rom, gak ku apa-apa. tanya dulu kau. Kita bahas itu Rom. Ah. Ayo. Kalau Itu, Rom, orang merujuk- Kristen dengar. merujuk pada siapa dengar. itu, Rom? Saya yang kau bahas, Dia- saya yang bahas. Diam dulu cuma. Ayo, share Rom dulu. Dengar. Seorang Kristen yang keluar dari Kristen itu diibaratkan seperti anjing yang kembali ke muntahnya, yang mandi kembali ke kubangannya, babi, betul? Betul. Kalau Kristen yang tidak keluar dari Kristen, anjing apa dia? Dia tidak anjing. Dia adalah umat Kristus. Lah. Dalilnya sudah sangat jelas Anda baca. Anjing dan sebentar dulu Kak Juma. Anjing dan sebentar ulang lagi. Anjing dan babi yang Ayo. Cak ulang pernyataan. Kau baca 2 Petrus, dengar. Kau baca 2 Petrus 2 nomor 21-nya. Silakan sampai 22. Silakan. Kau Silakan. baca. Kau yang baca biar kau tahu. Bacalah. Kau baca biar Baca. kau tahu. Dan Kalau guru itu yang- bercerita tentang Coba. tentang kalian. Dengarkan. Saya bacakan samamu. Hmm. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Betul? Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada Betul. mereka. Bagi Lebih- mereka, Lebih baik si Aram ini tidak mengenal kekudusan daripada dia sudah mengenal tapi kembali lagi ke jalan yang tidak benar. Belum selesai. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang menjadi kembali lagi ke kubangannya. Tadi apa? Anjing tadi. Orang mana yang disebut anjing sini? Anjing yang dimaksudkan adalah orang yang sudah mengenal firman Tuhan Saya lalu tanya kembali. samamu. Oke. Saya tanya samamu, yang disebut anjing tadi ini siapa? Orang apa? Islam atau Kristen? Orang Kristen yang murtad dari kekristenan itulah anjing dan babi yang dimaksudkan. Orang Kristen yang murtad disebut sebagai anjing yang kembali lagi ke muntahnya. Orang benar. Kristen yang tidak murtad apa namanya? Tidak ada apa-apa.
Bapak anjing. Bapak anjing. Jadi sah ya Rom ya. Itu kado untukmu Rom. Pikirkan sebelum kau tidur Rom. Simak baik-baik Rom. Bagi mereka, bagi mereka Kristen Tadi kan yang gini. keluar dari Rom, Kristen. nggak boleh Bang bilang Juma. orang babi Rom. Iya, gimana, Santai, gimana? Rom. Izin gini Iya, Bang Noel silakan, ya. silakan, Izin, Noel silakan. ya. Pertanyaan Bang Juma tadi, tunjukkan sisi ketuhanannya Yesus. Kenapa aku bilang kau babi? Karena kau nggak nyambung sama pertanyaannya. Ngertinya kau? Bukan nggak nyambung, Dinda. Dia nggak bisa menemukan sisi di mana Buat Yesus itu emosi tidak orang. bertuhan. Dari awal buat emosi orang Bang Juma. Jangan terpancing. Kita lagi puasa. Tegas-tegas, tapi jangan emosi. Ayo. Yang mana yang Anda ingin jawab ini? 2 Petrus 2 nomor 22, ataukah tunjukkan kepada kami di sini sisi di mana Yesus tidak bertuhan? Ayo. Tinggal kau pilih. Set kok. Ini Immanuel ini memancing-mancing nih karena Arom puasa. Sengaja nih iblisnya ini keluar. Iblisnya keluar nih. Si Iblisnya Arom keluar. nggak pernah. Macam komentar kok di diskusi apologet ini. Karena Noel. Pertanyaannya Nggak bisa fokus sama pertanyaannya. Tadi pertanyaan Minum Bang dulu, Juma apa? udah, Coba ada ulangi. kok gini. Enggak. Turun dulu, Enggak, Kak. ulangi Turun dulu. ulangi Minum dulu, dulu. manis dingin. Ulangi Ah, kan, betul kan? dulu, Betul kan? dulu. Betul kan? Ulangi Tenang dulu. dulu, Ulangi dulu. Udah, diam kau Noel. Ulangi dulu pertanyaannya Bang Juma, baru kita diskusi baik-baik. Pertanyaan Bang Juma tadi, tunjukkan di mana saat pengajaran Yesus itu sisi dia tidak bertuhannya itu tunjukkan di mana. Kenapa kau lari ke Petrus? Makanya aku bilang nggak nyambung. Aku emosinya samamu kalau diskusi nggak nyambung. Bukannya kita orang baru di diskusi ini. Tutup dulu pintu, mau minum teh manis dingin dulu kau. Nah, kan betul kan? Nggak perlu kau ajari aku. Nggak perlu kau ajari aku. Gini Rom, ku terangkan sama Rom. Kenapa kau marah Rom? Karena merasa kau masih pendeta, kau udah mualaf, sadar kau Rom. Ya jangan kau bawa ke pendetamu, kau udah berbeda. Aku malu. Kau itu Artinya, bareng-bareng Rom, gini, diskusi barengku, Biar, tapi kau Rom, nggak gini, nyambung gini, ketika Rom. ditanya. Kau maksud gini, Fokus Rom. kalau diskusi, Karena kau nggak nyambung. masih Kau nggak merasa kau nyambung. gini Rom, Kau nggak merasa kau. nyambung. Noel, Kau nggak nyambung. Kau udah bawa emosi Kau nih, nggak Noel. nyambung. Kau udah bawa pribadi nih Noel. Udah bawa pribadi kau, Bukan, Noel. maksudku tidak boleh lagi dia berkata Nggak begitu. bisa. Dia bukan Yang pendeta dia- lagi. Nggak terima Dia bukan kau dia pendeta. masuk Islam. Jujur aja, dia nggak terima Bukan. masuk Islam. Artinya aku mau ya, dibilangnya aku babi. Ya memang Lah kan babi itu kan kau. ucapan Yesus itu, Bang. Yesus yang mengatakan kalian begitu. Gimana ceritanya, Bang? Coba Anda baca Matius 7 nomor 6 itu. Mengklaim, tapi Matius 7 itu abangku, saudara Daniel. Matius 7 itu bukti kalian itu dianggap itu sama Yesus. Barang Matius 7 kudus, ayat 1. barang kudus milik orang Yahudi yang tidak boleh diberikan kepada orang Roma Yunani itu apa? Ayo Bang, jujur dulu. Satu aja dulu Anda sebut. Ya Taurat, Taurat itu barang suci, gak boleh diberikan kepada bangsa lain. Makanya kalian itu hanya mendapatkan remah-remah, hanya terjemahan dari Septuaginta yang dikucurkan di abad ketiga sebelum Masehi. Oh, barang kudus itu Taurat, jangan kau berikan kepada anjing. Mutiara itu Injil, pengajaran Yesus, jangan kau berikan kepada babi. Makanya Yesus berpesan kepada muridnya, jangan kau pergi ke bangsa lain, jangan. Melainkan pergilah ke Bani Israel, domba-domba sesat dari kaum Bani Israel. Terus pernyataan yang sebarkan di seluruh penjuru dunia itu. Nah, bagus. Itu pertanyaan yang baik. Nah, Jadi Yesus sebelum dia terangkat ke langit, Yesus sudah berpesan, segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Jadi sebelum ada tragedi penyaliban, satu, Yesus sudah menamatkan ajarannya. Dua, Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada iblis yang datang memakai namanya. Tiga, ini yang ketiga yang penting. Ini yang ketiga yang penting. Dengarkan. Yesus mengatakan bahwa iblis, Lucifer yang dilemparkan Tuhan ke alam kubur, itu saat itu juga dilemparkan keluar dari kubur. Yang keempat, Yesus mengatakan angkatan jahat akan menerima tanda.
Apa itu? Iblis keluar dari tanah pada hari ketiga. Catat itu abangku. Jadi 4 poin ini yang menggiring saudara Kristen masuk ke dalam lingkaran pengajaran Yesus palsu. Itu fakta, saudara. Itu fakta. Itu Oke, fakta. Pak Zuma. Anda sekarang lagi sadar kan tidak dalam pengaruh alkohol kan? Enggak, kan? makanya saya ketawa. Oke, Jadi oke. gini. Oke, lanjut. Saya simpulkan tadi seperti kata ibu-ibu tadi tuh. Yang saya sampaikan ya. Jadi kebenarannya itu akan dijawab. Ini mutlak ya. Kebenarannya ini mutlak pada saat akhir zaman. Setuju? Oh, bukan. Coba Anda lihat di dalam sabar dulu, sabar. Sabar dulu sayang, sabar. Kan saya Coba bilang jawabannya Anda di lihat di akhir Matius zaman. 24. Di Matius 24 itu Yesus 24 ditanya ayat berapa? loh. Ayat berapa? Data nomor 3 Anda Matius baca. 24 ayat 3, 4, 5, 6 sampai ke data 33 Anda baca. Penderitaan ya. Perikopnya ya. Permulaan penderitaan. Ya, ketika Yesus di Bukit Zaitun duduk, Yesus Oke. berbincang-bincang secara pribadi kepada muridnya. Murid bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Dan apa tanda akhir zaman? Oke. Jawaban Yesus, tanda kedatangan Yesus apa? Sebentar saya baca. Akulah Baca nomor 27. ya. Matius 27. Bukan, 24 Yesus jawab tanda kedatanganku itu ada di 27, 29 dan 30. Itu tanda kedatangan Yesus. 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya itu ya. Iya. Nah, demikianlah pula lah kelak kedatangan anak manusia. Di mana ada bangkai di situ memancar Terus? Itu jawaban Yesus. Demikianlah tanda kedatanganku kelak. Anak manusia akan tampil di tengah langit, bukan di tengah kuburan. Kalau tanda untuk angkatan jahat, anak manusia tampil di tengah kuburan. Tapi kalau untuk angkatan benar, tandanya anak manusia akan tampil di tengah langit. Beda. Sekarang yang Anda imani tanda dari kuburan atau dari langit? Dari langit. Hah? Ini kan Yesus sudah datang rupanya. Nanti pada saat datang katanya sama seperti kilat memancar. Iya toh? Enggak. Itu sudah terjadi. Belum. Nah, Nanti, belum. Pak. Berarti yang datang kepada Kristen, yang datang kepada Paulus siapa? Kepada Paulus. Yang keluar dari kubur itu siapa? Loh. Maksud saya nggak nyambung ini sama pernyataan tadi. Kan angkatan benar minta, Guru, apa tanda-tanda kalau yang datang ke bumi ini itu kamu? Dia Oke. sebutkan sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak kedatangan anak manusia. Ya. Baca 29-nya. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Ya. Tuh, Langit itu akan tanda kalau aku yang datang. Tanda Oke. itu sudah datang belum? Belum. Berarti yang datang kepada di kuburan itu siapa? Loh. Oh, berarti menurut Zuma kebangkitannya itu nggak seperti itu ya? Kebangkitan yang kita imani. Itu bukan tanda untuk orang benar. Itu tanda untuk angkatan jahat. Oke. Gak apa-apa. Ya, sorry. Anda Saya kalau ketawa. cuman kelas jemaat memang hanya bisa tertawa menutupi kekagetan. Kami maklum itu abangku, kami maklum. Jadi gini, ideologinya tuh nggak dapat karena gini. Kok nggak dapat? Yang disampaikan ini itu pada saat Yesus turun di akhir zaman ya, di akhir zaman. Iya, Yang akhir kalian- zaman itu kapan? Ya belum tahu. Saya nggak ada yang tahu. Pada saat tanda-tanda itu sudah datang. Pertanyaannya, ketika ada sosok ngaku Yesus keluar dari kubur, apakah disertai tanda-tanda itu? Itu pada saat kebangkitan itu Zuma. Jadi Ya Allah ya Tidak Karim. kedua kali ini. Coba ada dua kelompok manusia yang minta tanda kepada Yesus. Oke, angkatan jahat minta tanda, angkatan benar juga minta tanda.
Angkatan jahat diberi tanda anak manusia keluar dari kubur. Angkatan benar dikasih tanda anak manusia keluar dari langit. Betul nggak? Ya udah. Terus. Kenapa kau ketawa? Jangan Ada yang tertawa lucu? dulu, Bang. Ada yang lucu nggak itu? Begini Betul, saudaraku. Itu Saudara dua- begini saudara. Anda pernah lihat orang yang kerasukan roh jahat? Di antara keadaan dia kerasukan roh jahat, dia makan tai sapi. Disadarkan. Sementara dia ngunyah tai sapi, dia tersadar. Dia nganggapnya tadi itu adalah beras ketan. Begitu dia antara sadar dengan tidak, dia temukan dirinya makan tai sapi, dia tertawa tuh. Tertawa menertawakan dirinya. Loh, kok aku bisa kayak gini? Ini kondisi yang sedang kamu alami. Kamu ada pada posisi tersadarkan. Ternyata betul, ada dua angkatan yang minta satu tanda. Tanda angkatan jahat dan tanda orang benar. Tanda angkatan jahat diberi tanda keluar dari kubur. Tanda orang benar diberi tanda orang keluar dari langit. Dan kamu mendapati diri Anda mengikuti tanda yang Yesus katakan, celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, kau menyeberangi lautan, mengajak orang-orang non-Yahudi masuk menjadi pengikutmu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia orang neraka. Kau tersadarkan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi klaim itu klaim namanya. Zuma melakukan klaim. Oke, baik. Kalau begitu Anda yang jelaskan ke saya. Tolong, ketika orang benar, murid-murid yang benar minta tanda, bukti-bukti kalau yang datang itu Yesus asli, apa tandanya menurut Yesus? Silakan, jabarkan ke kami, silakan. Oke. Itu kan yang tadi yang dibaca toh di Matius 24. Betul nggak? Ya. Nah, jadi dia akan Dimanapun Anda boleh bacakan saya, tanda untuk orang benar ketika yang datang ini Yesus asli itu kayak mana? Silakan. Nah ini dari yang Zuma bilang ini pasal apa ayat 27 Matius 24. Sebab sama seperti bicar dari sebelah timur cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia itu. Maksudnya Yesus. Karena huruf besar ya anak manusia. Jadi antara besar huruf kecil harus dipisahin nih. Manusia Bapa itu. Itu tanda untuk angkatan benar. Hah? Itu tanda Ya. untuk angkatan benar. Ya ini dinyatakan begitu? Sekarang tanda untuk angkatan jahat apa? Aduh nggak tahu itu. Dia belum baca Bang Juma, dia belum baca. Tuh, Oke. ngetawain dia sendiri berarti, ngetawain Kita baca, ketidaktahuan kita dia. baca. Matius 12. Pada waktu itu berkatalah ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan jahat ini tidak setia ini menuntut diberikan suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Ini tanda untuk angkatan siapa ini? Tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat dan angkatan tidak setia selain anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Ini sebentar dulu. Ini Matius berapa nih? Matius 12 38 sampai 40. Oke. 38. Oh, tanda Yunus ya, oke. Jadi Keluar Jadi dari kubur itu tanda untuk siapa? di luar Angkatan dari kubur, untuk siapa? keluar dari kubur, anak manusia keluar dari kubur, itu tanda untuk angkatan apa? Jahat atau baik? Untuk angkatan yang orang yang nggak percaya. Jadi mungkin pada masa itu ya. Murid-muridnya percaya nggak? Murid-muridnya percaya nggak akan kebangkitan Yesus dari kubur? Percaya nggak? Kayaknya sih awal-awal nggak percaya. Nggak percaya. Awal-awal ya. Karena itu memang tanda untuk angkatan jahat. Tidak percaya. Oke, betul. Nah, terus. Sekarang posisi Kristen di mana? Di angkatan jahat atau di angkatan benar? Posisi Kristen. Benar, karena sudah percaya setelah 3 hari bangkit. Saya ulang lagi. Posisi Kristen berada pada posisi tanda. Tanda untuk orang jahat atau tanda untuk orang benar? Tanda untuk orang benar dong, karena sudah percaya. 3 hari. Masolang generasi.
Ya Allah ya Karim. Saya ulang lagi. Tanda angkatan jahat. Sabar saudara. Tanda yang diberikan untuk angkatan jahat adalah anak manusia keluar dari kubur. Tanda yang diberikan untuk angkatan benar, anak manusia keluar di tengah langit. Satu di tengah kubur, satu di tengah langit. Salah enggak saya tuh? Salah enggak itu? Salah. Oke, Yang dan benar begini. gimana? Tanda untuk angkatan benar diberikan tanda apa? Kita baca yang ayat 39. Tadi Zuma bilang 12:38 sampai 40. Kita baca ayat 39. Iya. Angkatan yang jahat dan tidak setia itu menuntut suatu tanda. Jadi orang-orang jahat ini menuntut tanda nih. Iya. Apa Tanda yang bahwa- dikasih apa? Nah, dikasih tahu sama seperti yang tentang Yunus ini 3 hari. Nah, itu tanda untuk siapa? Kan orang jahat ini minta tanda. Iya. Nah, Lalu Yunus kasih tanda yang dikasih ke mereka itu apa? yang ini dan 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Maut. Tanda untuk Jurang siapa? maut. Ya. Tanda- Tanda. Tanda yang Tanda diberikan buat orang-orang yang nggak percaya, yang anggaplah orang jahat lah. Oke, orang Ya. jahat. Nah, tandanya apa? Anak manusia keluar dari. Perut bumi 3 hari 3 malam. Oke, kalau mereka terus percaya kebangkitan anak manusia dari tanah, mereka Oke. itu golongan apa? Jahat atau baik? Kayaknya enggak. Ya. Ini gini, Ya. saya coba jangan terlalu membias. Zuma jangan terlalu Iya, membias. jangan bias. Sekarang tanda yang diberikan kepada angkatan jahat ini, anak manusia keluar dari kubur. Setelah angkatan jahat ini menerima tanda itu, mereka menolak kebangkitan atau menerima kebangkitan? Tergantung. Kalau masih menolak berarti Iya, jangan bias. Jangan bias, jangan bias. Ya, makanya saya bilang kalau tetap menolak terhadap tanda itu berarti tetap jahat. Tapi kalau menerima tanda itu, kalau ya jadi menerima baik tanda dong. itu, kalau menerima, Karena dia sudah percaya bahwa Yesus bangkit. kalau Berarti baik. menerima, Jadi angkatan baik. hah? Angkatan jahat ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan. Hah? Tidak akan diberikan. Tidak akan diberikan tanda selain itu tanda yang diberikan kepada angkatan jahat tidak ada. Oh ya, tanda Selain. Yunus. Selain tanda Yunus, berarti satu paket keluar dari kubur anak manusia ini adalah satu-satunya tanda yang dimiliki oleh orang-orang jahat. Betul? Itu saya bilang klaim Zuma. Zuma ini membaca Ketawanya tapi- ngeselin ya. Bukan ngeselin enggak. kok, Daniel. Ketawanya Daniel bagus, lucu bagus. kok. Diselewengkan. Adinda Arom, orang kalau dalam keadaan panik menemukan dirinya bersalah, sama seperti kita menemukan orang yang melakukan maksiat. Masalahnya Bang Juma, dia ini dari tadi yang kita kasih data, dia tuh belum pernah baca sebelumnya, baru buka. Tapi ketika dibaca, dibantah pula. Itunya anehnya. Makanya dia menutupi itu dengan tertawa. Sebenarnya dia ini sudah mau pingsan. Ya udah. Oke, gini. Bang Gini ya, Arom, izinkan udah saya mulai. bertanya Bang, Ayo, itu kesimpulan. kalau di sekolah teologi itu ada berapa semester untuk khusus untuk ngeles dan ngeyel itu Bang? Enggak ada. Lucu deh. Allahu Akbar. aja. Ya, lanjut. Tidak akan diberikan satu tanda. Oke, gini, saya simpulkan. Jadi pemahaman Zuma itu bahwa tanda itu yang 3 hari itu bangkit itu diberikan kepada orang jahat ya, angkatan yang jahat Ya ya. orang kan pengakuan Yesus begitu, bukan pengakuan saya. Itu data. Ya udah. Itu data, Bang. Ya sudah. Jadi tanda Ya itu sudah. diberikan. Nah, karena orang jahat ini nanya. sekarang dilanjutkan kepada siapa pengajaran orang jahat ini? Kepada siapa? Siapa yang menerima tongkat estafet tanda manusia keluar dari kubur pada hari ketiga itu dilanjutkan tongkat estafetnya kepada Islam atau Kristen? Tanda angkatan jahat ini. Ayo, Bang. Jadi gini pemahamannya gini. Apa itu? Apa Zuma mesti apa? Ya, Jangan mesti ngeyel. Jangan bukan ngeyel. Lalu? Apa kayak gini ya?
jangan buat pemahaman sendiri, tapi baca jadi Iya, esensinya. justru karena ayo Anda yang baca, ayo Anda baca. Oke. Yang ayat 39 itu jelas itu. Angkatan Ya. yang jahat dan tidak setia ini menuntut. Anggap lagi nih, Zuma nanya nih. Saya nuntut nih, apa tandanya nih Yesus ini? Apa bisa anak manusia ini kan gitu kan? Tandanya bahwa dia betul-betul Allah. Nah, terus dibilang tanda seperti tanda Nabi Yunus. Nanti Anak manusia hari keluar dari kubur hari ketiga, betul? bangkit pada hari ketiga. Setelah kamu tahu ternyata keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang-orang jahat, dan kamu menemukan dirimu di situ, apa yang kamu lakukan? Tertawa. Gini, makanya dengar dulu ya. Karena pemahamannya ini aneh nih, Zuma ya aneh. Itu tanda diminta oleh orang jahat untuk membuktikan bahwa Yesus itu bangkit anak Allah, bangkit pada hari ketiga. Di mana itu tertulis? Di mana saya bisa baca itu, Bang? Kan tanda ini kan orang jahat minta tanda nih. Orang jahat tanya ke Yesus minta tanda. Benar. Terus tanda yang dikasih apa? Ya seperti kata Nabi Yunus itu tanda, bukan kata Nabi Yunus, tapi tanda Nabi Yunus tiga Apa hari. itu? 3 hari? Ya, Bangkit. kan Nah, itu tinggal tanda dalam- untuk siapa? Bangkit dari kubur itu tanda untuk siapa? Itu tanda bahwa membuktikan bahwa Yesus itu benar anak Allah sesuai dengan Tanda bangkit dari kubur itu tanda untuk siapa? ya untuk orang yang percaya dong. Kan demi tanda orang jahat nih. Teman-teman, apakah saya salah dengar? Orang-orang yang percaya ini minta tanda dan tidak diberikan satu tanda kepada orang-orang percaya ini selain tanda Yunus. Begitu. Kita rubah dalilnya ya. Boleh kita rubah. Jadi pemahaman Zuma ini gimana saya bilang ya? Kok Tidak jadi sesuai. saya yang jadi salah di sini? Kita rubah dalilnya. Kita rubah boleh. Kita rubah dalil. Kita rubah dalil. Oke. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Kristen kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Angkatan benar ini dan angkatan setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam perut bumi 3 hari 3 malam." Ini tanda untuk angkatan benar atau angkatan jahat? Kok jadi tanda itu tidak diberikan kepada angkatan jahat? Mati meja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah Bang, kenapa Al-Quran saya mengatakan bahwa kalian itu adalah orang-orang yang dimatikan akalnya. Paulus memang mengatakan sang pembinasa keji itu Bang, dia katakan apa? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan kulenyapkan. Ini pembinasa keji nih yang berkata nih 1 Korintus 1:19, makanya akal Anda mati, kecerdasan Anda hilang. Ini saya anggap saya tidak Kristen ya. Saya anggap saya tidak Kristen. Saya baca nih. Tetapi jawabnya kepada mereka. Angkatan yang jahat dan tidak setia itu menuntut. Ngerti gak? Iya, minta satu tanda. Tidak akan diberikan. Ya kan? Selain tanda Nabi Yunus. itu tanda untuk siapa? Itu tanda Yunus yang diberikan. Angkatan benar atau angkatan jahat? Jadi tanda itu, kayaknya di sini inilah pembinasa keji itu betul nyata. Ini nggak ngerti bahasa juga dia. Loh, kok saya nggak ngerti? Berarti bener ini sekolah ada ngeyel, sekolah ngeyel 2 semester lah kira-kira ini ya. Boleh 2 semester. Nggak apa-apa. Jadi masalah klaim-klaim itu yang saya bilang tadi itu kan Zuma udah lakukan itu dari yang pernyataan ini pun sudah dilakukan klaim. Lah, yang itu, coba kamu baca lagi deh. Coba kau baca lagi deh. Baca ulang lagi. Baca 39 itu jelas sekali. Orang jahat ini minta tanda. Ya udah dikasih tanda, pembuktian. Kan tanda itu pembuktian maksudnya kan? Iya, itu tanda untuk siapa? Ya.
Bukan tanda untuk siapa? Jadi gini, itu penjelasan bahwa Yesus itu tiga Iya, hari tanda anak manusia keluar dari kubur selayaknya Yunus keluar dari perut ikan itu tanda yang diberikan satu-satunya kepada siapa? Angkatan jahat atau angkatan benar, Bang? Itu begini, tanda itu pembuktian, ngerti nggak? Bukannya saya berikan gitu, bukannya saya. Jadi tanda ini bukan kayak tongkat saya kasih nih. Nih tongkat buat kamu, bukan. Ini pembuktian, tanda itu pembuktian, mengerti nggak? Aduh ini kayaknya pembuktian yang merupakan tanda yang diberikan kepada siapa? Orang jahat atau orang benar? Jadi gini, orang jahat ini kan minta menuntut suatu tanda. Tuhan Yesus buktikan nih. Saya nggak akan kasih, saya tidak akan berikan tanda, ngerti nggak? Selain tanda Nabi Yunus, pembuktian seperti Nabi Yunus 3 hari dalam perut ikan, saya 3 hari di dalam ini jurang maut. Nah, itu tanda untuk siapa? Pembuktian. Itu tanda untuk siapa? Bukannya tanda seperti tongkat. Ya, itu tanda untuk Kayak siapa? tongkat misalkan Musa dikasih tongkat. Itu Alamak. tanda bahwa saya adalah orang yang benar. Ya, itu tanda untuk Saya itu siapa, orang Bang? Itu tanda untuk Ya, siapa? 3 hari 3 malam itu. Ya. Saya tanya. Lah itu Iya, tanda itu- buat orang yang tidak percaya. bahwa Yesus Orang itu jahat bangkit. atau orang benar? Nggak percaya, terserah yang nggak percaya. Kalau Itu misalnya semua nggak percaya, itulah tanda bahwa orang yang Yesus tidak adalah orang percaya benar. ini kategori orang benar atau orang jahat? Dibilang angkatan yang jahat di sini. Bagus. Tapi angkatan jahat ini diberi tanda oleh Yesus. Tandanya adalah tanda-tanda angkatan jahat adalah menerima satu penglihatan di mana penglihatan mereka adalah anak manusia keluar dari kubur. Betul? Ya sudahlah. Terserah. Angkatan jahat ketika dia keluar dari Israel, ketika dia ditanya, Yesus itu siapa? Apakah dia keluar dari kubur atau tidak? Angkatan jahat jawab apa? Kok jadi angkatan jahat? Lah, kan tanda tadi diberikan kepada angkatan jahat. Nah, ketika angkatan jahat bercerita tentang peristiwa itu kepada orang-orang di luar Yahudi, mereka bercerita apa? Yesus keluar dari mana? Tanda. Gini Pak, Zuma ini ngerti nggak? Di ayat 39 itu jelas. Kepada mereka tidak akan diberikan tanda. Selain tanda Nabi Yunus. Maksudnya tanda Nabi Yunus itu pembuktian seperti Nabi Yunus. Nah, inilah yang Al-Quran katakan. Walaqad zara'na li jahannam. Sungguh aku Allah benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk memenuhi neraka jahannam karena kesesatan mereka. Minal jinni wal ins, dari golongan jin dan manusia. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Tadi ada telepon. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Lanjut. Mereka memiliki telinga, walahum azan, mereka memiliki telinga, la yasma'una biha. Tetapi mereka tidak mempergunakan telinga mereka itu untuk mendengarkan kebenaran. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti binatang, hewan, ternak. Bahkan lebih sesat lagi dari hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Hari ini, hari pertama puasa di sini, saya seakan-akan mengajari burung beo berbicara. Iya, saudaraku Daniel, Anda itu seibarat burung beo yang sedang saya latih untuk ngomong tentang kebenaran. Tapi Anda tidak bisa. Tidak bisa, karena satu paket. Orang-orang kafir yang sudah dibinasakan oleh sang pembinasa keji itu, sulit bagi mereka matanya, kupingnya, hatinya untuk menelaah kebenaran.
Angkatan jahat Anda ingin merubahnya menjadi seakan-akan itu angkatan benar. Padahal angkatan benar itu diberikan tanda beda dengan angkatan jahat. Angkatan benar diberikan tanda anak manusia akan tampil di tengah langit. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Tanda-tanda kedatangan Nabi Isa nampak di tengah langit. Itu tanda untuk angkatan benar, dan kami umat Islam juga menanti tanda itu. Oke, Itu bagus. tanda. Nah, sekarang Anda menemukan diri Anda ketika orang Parisi angkatan jahat menerima tanda itu. Orang Parisi keluar dari Yerusalem bertemu dengan tokoh-tokoh pendiri agama, saudara. Apa yang terjadi? Mereka menerima tongkat estafet, Yesus keluar dari kubur. Itulah yang Anda peringati selalu setiap tahun. Ya, oke. Sekarang Pertanyaan saya, saudaraku, sabar. Saya mau keluar. Adakah keturunan dari ke-11 murid Yesus yang adalah orang-orang Yahudi yang juga memperingati kebangkitan Yesus Kristus pada hari ketiga sampai hari ini? Adakah? Ada kayaknya orang banyak. Sekarang ini Yahudi udah banyak yang Kristen. Saya minta keturunan ke-11, bukan orang-orang Yahudi yang sudah keluar dari Yerusalem sejak mereka keluar diusir dari pembuangan Babylon. Apa? Babilonia. Ayo, coba. Ini sulit memang, saudara Kristen, agak sulit memang, sulit. Kalian itu sulit. Kenapa? Kalian menemukan diri kalian berada pada posisi angkatan jahat yang 2 kali lebih jahat daripada orang-orang Farisi itu sendiri. Sayangnya Anda turun. Saya buktikan murid-murid Yesus itu tidak percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Yesus itu tidak percaya. Nih saya kasih dalil. Murid asli angkatan benar itu tidak percaya. Saudara Daniel, saya kasih dalil. Bukti bahwa keluar dari kubur itu adalah tidak diterima oleh murid Yesus. Lukas 24 nomor 37. Ketika ada yang keluar dari kubur, murid-murid Yesus kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Murid yang asli tidak percaya. Sedikit. Saya kasih pernyataan sedikit. Silakan. Kebenaran ini yang diperdebatkan ini ya, itu Tuhan belum akan jawab sekarang. Kuasa Allah Bapa di surga tidak akan jawab sekarang. Sudah bocor soalnya, Bang. Bocor sudah soal. Jadi jangan memperbodoh. Jangan memperbodoh diri dan orang lain. Angkatan jahat minta satu tanda. Tandanya apa? Bocor. Bocor tanda angkatan jahat ini. Apa itu? Tadi, kan? Anak manusia keluar dari kubur. Tuh, sudah bocor. Makanya orang-orang yang menuhankan anak manusia yang keluar dari kubur diusir oleh Yesus. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil hari ini Yesus sebagai Tuhan? Siapa yang bermukjizat, bernubuat, mengusir setan hari ini dengan memakai nama Yesus? Pengikut angkatan jahat. Yang percaya kebangkitan itulah yang melakukan mukjizat mengusir setan hari ini memakai nama Yesus. Sedangkan orang-orang Yahudi mana ada mengusir setan pakai nama Yesus. Angkatan benar itu nggak percaya dia. Lukas 24 nomor 9, nomor 10, nomor 11. Ketika mendengarkan bahwa orang yang dikubur itu lenyap di kuburan, karena murid nggak tahu kalau itu gurunya atau bukan. Sebab mereka pada saat penyaliban dan pemakaman, murid-murid nggak ada. Pada saat penyaliban, murid-murid nggak ada. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, ketika ada berita bahwa guru mereka hilang di kubur, cuman ada kain kafan, mereka menganggap itu berita ada aja. Kata muridnya. Itu fakta. Jadi kesimpulannya, angkatan jahat itu ada pada orang yang percaya kematian dan kebangkitan, sedangkan angkatan benar itu adalah mereka yang percaya kepada pengangkatan dan turunnya di tengah langit. Wa innahu la ilmul lis-sa'a fala tamtarunna biha
Sesungguhnya dia Nabi Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Apa tandanya? Ketika ia turun yang kedua kalinya. Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30, 31. Subhanallah. Alhamdulillah Islam berada pada angkatan benar. Anak manusia, anak Siti Maryam akan nampak di tengah langit sebagai tanda datangnya hari kiamat. Subhanallah. Silakan saya kembali. Jangan mualaf dulu, kami masih butuh hiburan. Betul, betul itu. Ini kalau sudah ngikutin semua Dinda Harom ini, kepada siapa lagi kita hibur diri kan gitu. Sahabat Dharma Wulung, syukran, barakallahu fik. Bukan Jadi gitu, Bang. Pelaku dosa monitor. Pelaku dosa. Tuh, otin mental dulunya. Iya, aku nge-lag Jadi. tadi. Aku nge-lag tadi Bang si Sama kamu loh, dia bukan kekuasaan dia. Ya, mohon maaf Bang. Kenapa bernarasi seperti itu? Laut Sejati nih Kristen atau Muslim? Jadi gak salah ya kalau Tuhannya itu lewat selangkangan, gak salah ya. Nggak monitor di bawah aja dulu ya. Iya nge-lag di saat yang nge-lag makanya. Yang tadi bagus tuh dia turun ya. Suara saya kedengaran nggak? Ada Bang, ada. Alhamdulillah. Ya. Masih Raja tadi turun ya? Iya mau nyapa si Raja tadi kan terakhir itu diskusi bagus tuh dia terakhir pas Abang Rungkat tuh kan bilang gini ya kan waktu sama aku itu berarti kami yang salah sembah ya. Abis itu Abang Rungkat kan. Nah, tadi dia naik lagi kok nggak ada. Iya. Iya, itu betul. Dia Bang Jamal lagi dia. Aduh, Raja Paduka kan? Rocky Gerung. Kenapa Rocky Gerung ini yang naik? Ini untuk teman-teman. Sebentar Bang Bob. Untuk teman-teman Islam di bawah tahan dulu ya. Satu slot untuk teman Kristen. Jadi tahan dulu jangan multi ya. Ya Bang Bob, apa yang mau disampaikan silakan. Saya mau tanya ada Rom. Rom. Di hari ke-7 Bapak berhenti dari pekerjaannya sementara ya Tuhan Yesus Kristus menyatakan Bapak masih bekerja di hari Sabat, maka aku juga bekerja. Ini gimana ini? Sebagai mantan pendeta mungkin ada sedikit ilmu yang tersisa dari pendetaan Baca Anda. Yohanes 4 nomor 30. Baca itu. Si Bob ini masuk angin kurasa ke Bob ya. Udah berak ke Bob. Jawab aja Rom. Suaranya Gimana? kayak gitu. Di hari Itu udah ke-7, dikasih, Bapak itu pergi dikasih dari data sama Bang Juma itu Yohanes 4 tadi. Katakan Kau Bapak nggak masih dengar? bekerja di hari Sabat. Nah, Itu dijawab Bang Juma tadi Yohanes 4 tadi kau nggak dengar. Minum pula kau di sini, ludahin Bang Blender. Ah, gila ini orang. ya sebagai cobaan Anda lah. Cobaan gilanya kau. Cobaan. Mau ngetes puasaku hari pertama ya? Gilanya kau. Kayaknya kau aku hari pertama ini puasa. Sepertinya teman-teman Kristen ini udah satu program ya. Jadi bikin marah dulu gitu ya. Bang Arom, bagusan abang balas DM aku di Wawa tuh ada yang pesan buku daripada dengarkan siapa tadi. Oh. Saya Rom, buku teman-teman ya yang beli buku silakan. Rom komisi Rom. Ini ada ilmu ini Dinda Rom. Kalau terkait puasa, antum kan baru nih
Jadi setiap kali pemikiran itu dialihkan kepada urusan perut, makanan, itu langsung dialihkan ke yang lain. Insya Allah kalau itu kuat, enggak lapar, percaya deh. Ya, kata Pak Haji juga bilang begitu Bang Juma. Kalau latihan pertama itu cari kegiatan kata dia. Ya. Untuk cari kegiatan. Ya. Tapi jangan juga lupa habis itu minum. memang Rom, kalau menahan makan lapar masih kuat, menahan rokok nih nggak kuat ya. Itu dia. Itu asli Bang Brenda. Nah, itu nggak kuat tuh. Yang menderita puasa itu apa? Pengalihan, betul, pengalihan. Ketika mereka menahan lapar tapi pikirannya apa? Soto Betawi, es campur, es buah, cendol. Iya, tersiksa lah. Asap-asap, isap rokok di Samsu sempurna. Ya tersiksa, coba dilupakan itu. Lupakan itu. Usahakan alihkan pemikiran kita. Tuh. Tidur baring dia meluk bantal tapi ingatannya nasi, kuah sop, perkedel, es campur, es buah, cendol, pisang hijau. Iya, pasti mau tersiksa. Tanya Bang Juma. Iya gimana? Mau tanya Bang Juma. Ya siap. Sahabat Dharma Wulung, syukran. Yang pertama gini, puasa ini kan lemes ya badan ya. Iya. Kalau saya pribadi ya, nggak tahu yang lain yang udah terbiasa ya. Nah, saya kemarin nanya tahu cuman belum dijawab sih. Gimana kalau kita biasanya kan mandi itu, kalau saya pribadi mandi kadang 2 kali, kadang sekali ya sehari. Ini kalau kayak gini lemesnya gini, kalau lemes mandi ini bisa kan? Nggak masalahnya kan? Ya bisa. Yang penting jangan ditelan airnya. Tapi lebih bagus gini, Dindarom, baca Quran, belajar baca Quran, menyatu dengan bacaan Quran. Oh, paling nikmat kali puasa baca Quran itu. Yang paling tidak mengenakan itu kalau baring terus. Tapi kan sekarang alhamdulillah sudah ada HP kan, jadi tinggal scroll saja apa yang lucu-lucu, dakwah-dakwah. Jangan scroll yang makanan-makanan nanti. Lebih enak dengerin ngaji sih Bang Juma. Ya, nonton YouTube dengerin ngaji itu sih. Lagi seneng denger surat Ar-Rahman. Ini kenapa pula Fir'aun naik ke sini? Ini Fir'aun. Jenggot kotu, pala botak. Ini Fir'aun ini. Halo, apa kabar Mas Zuma dan kawan-kawan semua? Misionaris. Assalamualaikum. Dia. Misionaris Bang Juma. Iya, misionaris, boleh misionaris. Apa yang mau kau jajakan, Cakra? Apa kabar, Zuma? Nggak ada. Baik. Kabar buatmu Bu. Cuman melihat kamu, saya tiba-tiba merasa pingin melucu gitu loh. Cuman pesan saya, Saudara Cakra, kalau gunung itu gundul kena hujan kan tumbuh rumput. You jangan sampai keluar nggak pakai topi. Kena hujan nanti tumbuh rumput di kepala kau tuh. Iya. Aku ingat Bang Juma, ini yang ngobrol sama Uni Rifa yang muter-muter itu ya. Iya betul. Dia pintar bernarasi, narasinya sendiri. Dia kayak seorang yang seorang intelek padahal nggak ada isi otaknya kan? Iya. Misionaris kawakan. Kalau anda begini ya, perlu kalian pikirkan kalau Islam ini gaya-gaya mafia. Nggak mesti dipikirkan. Nggak perlu. Sebentar dulu. Kau kurangin ngomong itu, jangan banyak Oke. Jangan cepat-cepat dulu, tenang dulu. Jadi kalau cepat lah ngomong itu harus cepat lah. Orang di sini diskusi kok banyak yang mau diskusi. Saya cuma pingin ini, Saudara Cakra. Saya cuma pingin mendengarkan saudara baca Quran. Ini kan bulan suci Ramadan. Boleh baca Quran, Kang? Boleh ya? Kalau yang Anda baca tidak Anda mengerti, itu tidak saya banyak bukan dalam tataran itu. Saya cuma pingin Anda baca Quran, boleh? Oh, dia Muslim ya, Bang Juma? Bukan, misionaris dia. Boleh Anda baca Quran?
Jadi begini, Zuma ini Nggak bisa deh. buktinya orang Islam. Begini lagi, begini. Jadi Bagaimana begini. kita membuktikan Anda ini orang Islam? Coba boleh ndak kau bacakan saya Quran? Ini kan bulan suci Ramadan. Boleh ya? Yang Jadi begini. Anda ingin mengerti itu apa? Jadi- yang Bukan. perlu Saya Anda cuma baca? ingin dengarkan bacaan doang. Karena mendengarkan Jadi kalau Anda Jadi tidak begini. mengerti, kalau Anda tidak mengerti yang Anda baca itu, untuk apa Anda baca? bacaan, Ya pasti ngerti lah, pasti ngerti lah, pasti ngerti lah. bacaan Al-Quran itu sudah terkoneksi dengan batin manusia berakal. Jadi meskipun tak ngerti bahasanya, kalau membaca itu hati jadi tenang. Coba kau bacakan saya Al-Quran, silakan. Begini, kalau dongeng dan nyanyian pun bisa kena. Jadi potong dulu, jangan habis. Oke, tenang dulu ya. Tenang, kita coba tenang. Lucu ya. Tapi gini Bang Juma ya, mukanya unik ya, mukanya ya, lucu tau mukanya. Udah kayak Paulus nggak sih? Iya betul. Dia ini betul. cucu misionaris memang dari Belanda. Jadi ada Kasiannya kau naik di sini, cuman buat dibulinya aja nya. Coba hidungmu ini itu ya. lihat nah. Ya perlu kita ini ya, perlu Perlu apa? Perlu apa? Buat lagu nggak juga sih Bang Juma, buat si Cakra Bang Juma? Lagu apa itu? Lagu apa itu? Si Cakra. Ini lagu untuk si Cakra nih. Botak. Baca dulu Quran, Abang. Dasar pintu memahami Quran itu dasarnya adalah Iqra. Kalau Anda ingin paham ya, Quran, dasar kita hitung nih. pijakannya itu Iqra. Coba Anda baca. Kita Ini yang hitung, perlu- baca ya, baca ya. Kita Ini hitung coba 1, didengar ya, saya baca ya. 2, 3. Coba. Jadi Silakan. begini. Oke. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna cakramudunya Rasulullah. Keras banget. Botolnya Coba minta lihat. ampun ini. Botolnya minta Gitu. ampun. Coba ini baca Quran dulu. Baca Quran dulu, baca Quran. coba dengar baik-baik ya. Coba Baca didengar Quran baik-baik. dulu. Nggak mau dengar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna cakramudunya. Botol. Wih, binatang kau. Binatang. Ini sama seperti Binatang Paulus ini di ajaran Yesus, dia bersaksi tiada Tuhan selain Elohim dan Paulus adalah Kristus. Sama dengan Paulus dia. Itu kau menghina Oh, Ikrar ini- kau barusan Cakra. Kau Ini maunya Bang Juma, apa, Cakra? Bang Juma. Ini berarti Itu duriah ikrarku Paulus ini, itu duriah kemarin. dari Paulus ya. Iya, ini buah dari ajaran Paulus. Beliau Coba ini. ini mau didengar lagi saya ulang ya. Enggak, Nggak usah. jangan kau kayak ilaha gitu. illallah. Jangan kayak Anda gitu. bersihkan kau. toilet Jangan kayak aja. gitu, kau. Jangan kayak gitu kau. Jangan kayak gitu kau. Jangan Sedot kayak gitu. toilet Kau mau aja, diskusi? Saudara Cakra. Kau mau diskusi Cakra? Kau mau diskusi Cakra? Ilmunya musuh mana sih Cakra? Nggak ada ilmu dia cuman misionaris kawakan. Kau itu aneh. Nggak ada ilmu. Itu Disuruh namanya baca menghina Quran, nggak kau. bisa. Itu udah menghina. Menghina siapa? Coba menghina siapa? Loh, itu Tapi sahadat kalau dilihat lain. dari mukanya sih, muka Kalau itu nggak punya kehendak malu. Allah, kalau itu Hilang-hilang kehendak itu Allah, rasa siapa malu. yang bisa? Kau nggak usah ngomongin Allah. Kau jangan ngerti kehendak kau Allah. tentang Al-Quran. Kau Itu tuh nggak kehendak ngerti Allah. Al-Quran. Kau ngomongin Allah. Kau nggak ngerti Al-Quran. Jangan kau bahas Allah kalau nggak ngerti Al-Quran. Allah itu punya siapa? Allah itu punya siapa sesungguhnya? Itu bacaan syahadat saja itu dia baca itu dia tidak hafal syahadat itu. Ya, ini saya ulang ya. Ini saya ulang. Coba didengar baik-baik ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna cakramudunya Rasulullah. Modelnya katanya. Modelnya Rasulullah. Kan? Ini bodoh. Itu kita perlu anggap mainan karena dia orang ini ya, orang separuh teman-teman. Tidak ada kok dia hukum bagi berani- orang Sarap. Kok dia berani open cam dengan mempermalukan dirinya sendiri ya? Aneh. Karena dia di luar Indonesia, beliau di Malaysia. Jadi kalau Islam ini berbahaya untuk dibicarakan, pantas. kalau Islam berbahaya dibicarakan, berarti Islam itu tidak bukan ada Islam rahmatan lil alamin. tidak ada Islam bahaya diceritakan. Justru Nah, kenapa serulah harus manusia. kenapa harus aku berbicara tentang Islam? Anda mau berbicara mengenai Islam, Anda harus masuk ke dalam ranah materi keislaman kan gitu. Baca Quran dulu. Nah, Anda apa buktinya Anda ini orang Islam? Nabi Muhammad SAW menerima Islam, mengajarkan Islam melalui pembacaan ayat suci Quran. Coba Anda bacakan Quran dulu.
Oke, apa buktinya Nabi Muhammad itu orang Islam? Baca Quran. Itu orang gila kan? Baca Quran. Muter-muter itu. Baca Quran Gitu aja coba, kepala baca Quran. otaknya. Oh, gila sih ini orang sih memang. Orang gila. Coba Anda buktikan apa buktinya Nabi Muhammad itu orang Islam. Tidak ada penjelasan buat orang gila kayak kau. Udah turunkan aja nih, ini binatang. Jangan dulu lah. Kita ini ternak kau, ternak. Orang gila kau. Bang Sinting dia. Muslim atau Kristen? Bang User minta naik ke atas 2 kali ini. Kristen atau Tapi Muslim? saya nggak percaya sih kalau dia misionaris, Bang Juma. Misionaris tuh wajib hukumnya bisa baca Al-Quran. Dia Minimal sebenarnya bisa. dia sembunyikan itu, Dinda. Dia bisa baca Quran. Mahir pun dia. Cuman saya mau tanya dia terkait dengan kaidah ilmunya pas dia baca. Cuman dia tahu karena saya kan udah nggak pakai ilmu. Kalau misionaris tuh nggak pakai ilmu, baca doang, Al-Quran, kan? yang penting bisa. Iya. Banyak gitu, banyak. Yang kita mualafkan di Makassar ini kan ada beberapa misionaris yang sempat memurtadkan satu desa di Kota Malino. Tapi begitu ketemu kita, ngomong sama saya waktu itu, suruh ngaji, lancar kali ngaji. Ku suruh menjelaskan, coba kau uraikan nahu sorabnya. Apa itu, Bang? Saya nggak ngerti kalau itu. Cuma bisa baca doang. Nah, sama seperti burung beo. Burung beo bisa assalamualaikum, assalamualaikum, apa kabar, la ilaha illallah, tapi nggak ngerti, nggak tahu menguraikannya. Nah, sama lah Karena ini. cara menangkapnya, cara menjalannya agar dapat pengikut ya harus masuknya bisa dulu seperti gaya mereka gitu. Gaya mereka bisa baca Al-Quran, kita harus bisa gitu. Emang harus begitu, Bang Juma, gaya masuk. Iya. Berpura-pura jadi ikan untuk nangkap ikan. Memang begitu caranya. Dulu pertama kaget juga saya ketika berhadapan dengan dia, tapi setelah saya dengarkan dia menjelaskan, dia tuduh umat Islam menyembah Ka'bah, langsung aku sudahlah, hancur. Penipu ini, aku bilang. Oke, Saudara David. Halo Bang Juma dan Bang Blender, selamat pagi. Halo Malam juga. nih malam, pagi pula kau bilang. Malam udah, ngomong kali kau. Malam pagi pula, masih masalah waktu aja kau udah berserak apalagi diskusi. Dia katanya Islam, dia katanya masih Islam, tapi dia nggak Islam, nggak tahu lah gimana. Dia katanya Islam tapi nggak Islam. Coba abang pikirkan secara logika. 1 juta. Maksudnya? Si Cakra Dia mengaku, iya. Pit, apa mau kau bilang, Pit? Kau udah ngegas-ngegas terus kau jadi don saya kan? Ya Allah. Pelan-pelan aja, Bang. Pelan-pelan. Angkat Juma, tema. gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Terus saya ngepen sih aslinya nih. Alhamdulillah. Dari mana? Katolik Protestan, Bang? Dari Protestan. Protestan ya. Ayo kita angkat tema yuk. Apa gitu yang bisa kita bahas? Apa yang dibahas, Bang? Pembinasa keji mungkin? Juru selamat bukan Yesus. Terus siapa Bang Juru Selamat, Bang? Juru selamat itu bukan Yesus. Itu betul itu. Menurut pengetahuan Abang siapa emang? Juru selamat itu pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus. Yesus itu cuma duta, cuma utusan doang untuk menyampaikan kepada manusia, menurut Tuhan kalian begini loh yang kalian harus lakukan. Makanya ketika Yesus datang dia mengatakan, aku tak berkata-kata dari diriku, aku bukan bekerja untuk dari diriku, tapi dari Bapa yang mengutus aku.
Jadi juru selamat itu adalah Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang telah mengutus para nabi. Makanya di Islam itu mendudukkan nabi-nabi, mendudukkan rasul-rasul pada kodratnya, kadarnya masing-masing. Kami umat Islam tidak melampaui batas dalam beragama. Nabi duduk pada koridor Nabi, Rasul duduk pada kursi Rasul. Kami tidak pernah menaikkan level Nabi, menaikkan level Rasul setara dengan yang mengutusnya. Berbeda dengan saudara Kristen, Tuhan mengutus Rasulnya, Rasulnya pula yang dilantik menjadi Tuhan gitu. Makanya disebut zalim. Zalim. Gitu saudaraku David. Jadi Ya. Yesus Enggak, kalau orang Kristen menganggap Yesus penyelamat, sah-sah aja bukan sih? sebenarnya iya. Kalau dia disebut sebagai penyelamat, betul. Sama seperti petugas atau teman-teman kita yang bertugas di SAR. Mereka itu penyelamat, tapi bukan dia sebagai penentu keselamatan. Bisa jadi mereka yang menyelamatkan orang-orang yang dievakuasi justru mereka juga kena musibah, bisa juga meninggal. Kenapa? Karena di atas daripada penyelamat itu ada Sang Yang Maha Penyelamat. Yesus sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Muhammad. Mereka hanya memberikan jalan. Gini loh yang kamu harus lakukan, ini loh yang harus kamu taati, ini yang harus kau tinggalkan, ini yang tidak boleh kau lakukan. Makanya mereka disebut juru selamat. Kenapa? Karena dia yang mengajarkan bagaimana kita manusia untuk bisa selamat. Apa yang diperintahkan Yesus coba? Yang berasal dari dirinya sendiri. Emang ada? Ada enggak aturan beragama atau jangan agama? Aturan hidup yang Yesus ajarkan yang berasal dari dirinya sendiri itu ada enggak? Ada enggak? Iya, jelasin aja bang. Enggak ada saudaraku, enggak ada. Apa yang Yesus sampaikan adalah apa yang diperintahkan untuk ia sampaikan. Yohanes 12:49-50. Apa yang Yesus pertontonkan berupa perbuatan fisik, pekerjaan, Yesus katakan dia bersaksi, itu adalah bukti kalau dia utusan. Ucapannya, ucapan utusan Tuhan. Pekerjaannya, pekerjaan utusan Tuhan. Jadi tak ada sedikit pun titik di mana Yesus itu memiliki sisi keilahian. Semua yang Yesus pertontonkan, baik ucapan maupun pekerjaan, bacot. itu Yesus pertontonkan sebagai utusan Tuhan. Nah, kenapa kalian dijadikan sebagai angkatan jahat? Dijadikan kalian orang yang akan diusir oleh Yesus dan dinobatkan sebagai penerima kondisi atau predikat atau lambang atau tanda kejahatan. Ya karena kalian mendudukkan Yesus itu melampaui keadaan yang sesungguhnya. Aku tidak mengenal kalian. Kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen disebut pembuat kejahatan? Karena itu tadi, orang Kristen menduakan Elohim. Sudahlah orang Kristen itu mengakui Elohim itu satu-satunya Tuhan. Tetapi pada prinsipnya dalam mereka beragama, Yesus juga Tuhan. Makanya disebut penjahat, pelaku kejahatan. Begitu saudara David. Oh iya, berarti orang Kristen yang baik, dermawan itu menurut pandangan abang itu salah juga ya? Salah abangku. Iblis itu kejahatannya apa rupanya? Kejahatan iblis itu hanya mengajarkan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Itu doang. Masalah kebaikan-kebaikan itu urusan pribadi-pribadi. Itu tugas iblis itu, membisikkan kejahatan. Ada orang berbuat baik, tapi tujuannya apa? Kejahatan. Contoh, orang bersedekah, pingin dianggap dermawan,
pingin dipuji, ria, pamer, atau berimpak atau memberikan satu pemberian untuk memurtadkan, agar orang-orang tergiur dengan agamanya, di mana agamanya itu adalah liang yang disediakan oleh iblis untuk menggiring anak keturunan Adam bersama dia masuk ke dalam neraka. Begitu. Jadi iblis itu menjanjikan kenikmatan-kenikmatan. Sebagaimana Adam dijanjikan kenikmatan, tapi membinasakan ujungnya. Begitu saudaraku. Ya, Bu Mauli, selamat siang. Namboruku ini. Oh, Namboru. Iya, Bu Mauli, silahkan. Boleh Lai. Mauli boleh. Namboru Bang Juma. Menduakan Tuhan, pencipta langit dan bumi, tunjukkan sama saya. Oh, Namboru. Ya, di mana? Tunjukkan ayatnya, di mana kami menduakan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Anda mendudukkan kemudian orang yang keluar dari kubur sebagai Tuhan, betul? Tunjukkan dulu ayat yang kau katakan tadi. Lah, jangan ngomong, tunjukkan kau menyembah Yesus. Bahwa kami menduakan Tuhan. Kamu menyembah Yesus. Ini sebentar Bang Juma. Ini blender ini jahat ini. Blender jahat ini. Namboru disandingin sama Bang Juma loh. Ini orang. Ini orang. Bang Fandi aja angkat tangan. Bang Fandi. Para blender ini. Jahat di blender ini nih. Kasihan Bang Juma ini. Biar kita tengok dulu mana yang benar kita sama Al-Quran. Cepat. Iya. Jadi Kristen mendudukkan Yesus itu setara sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Betul? Bukan seperti perkataanmu kalau di umat Kristen. Yesus itu tidak setara, tidak sehakikat dengan Elohim. Dengar ya. Kalau di kami agama Kristen, ya, itu Tuhan itu adalah satu. Siapa itu? Yang satu itu siapa? Pencipta langit dan Yesus itu anaknya yang kami imani. Anaknya pencipta langit. Dengar dulu, makanya Yesus itu mengajarkan kepada kami umat Kristen, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ini tuh siapa menurut kau dulu? Ya itu enak itu nih, dimain-mainin aja nih, enak nih. Emang jahat ini, blender ini jahat emang. Makanya kau kalau nggak baca Alkitab itu jangan kau baca. Itu untuk Bapak. Itu sudah betul, itu untuk Bapak. Jadi apa yang kau persoalkan kepada Yesus itu mengajarkan kepada kami yang baik? Nah, ketika dikatakan ketika Bapak ini adalah mengikuti Allah Bapak itu bahwa yang Tuhan itu sebenarnya. Ada Tuhan selain Allah. Apa bedanya Allah sama Blender ini Tuhan? parah kali ya blender ini. Di mana bedanya? Iya, terus Yesus ini siapa? Kenapa Yesus mengajarkan kepada kami umat Kristen, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Oh, dikuduskan oleh si mama ini, berarti tadinya tidak kudus ya mak ya? Allah tadi, kami tidak akan berdua seperti itu. Kamu. Terus Yesus ini siapa? Dulu agama Kristen itu seperti apa doanya? Yesus itu siapa? Di hadapan Bapa Elohim. Tadi aku katakan, Yesus juga mengajarkan supaya kita Gila. Kemarin aku sama dia kemarin. Boy, mampus aku dimaki-maki di tempat Fandi. Aduh, kacau Fandi nih. Kupingnya mendengar tapi cuman sampai urat bagian ininya, luarnya. Nggak sampai ke dalam soalnya. Alamak. Mendengar kupingnya tapi nggak tembus ke otak. Cuman mendengar di luar aja, muter-muter, ditanya apa, ngomong apa. Dia disuruh ke pasar, ke pajak, tapi malah belanjanya ke kebun, perginya kebun orang. itu tadi bagaikan nembak ini ya, nembak babi yang ada di langsung jatuh. Allahu Akbar. Emang jelek kali ya, emang attitude-nya blender ini. Kacau emang blender ini. Padahal Bang Juma,
Kata ibu itu pas di rumah Bang Fandi, blender pun nggak bisa apa-apa sama dia. Emang sengaja dihadapkan ke Bang Juma itu. Enggak, memang sering saya diskusi sama dia. Diskusi sama dia sering. Tapi ya itu tadi, kita diajak untuk apa? Berenang di gunung, mendaki di laut. Itulah hebatnya dia. Lucu beliau itu, lucu. Begitulah Bang Arom dulu, Bang Arom ya, dulu membela dia. Sekarang abang Bang Arom gitu. Lucu kan Bang Arom? Tiba-tiba lihat orang marah-marah nggak jelas kan? Enggak, dulu dia pas di roomnya Bang Faruk, dia nggak begitu. Pas aku naik, dia lempar ke aku, udah kau jawab lah gitu. Tapi sekarang kan memang beda kan, makanya dia nyerang. Mumpung masih hidup kayaknya, gua mumpung masih hidup nanti jangan-jangan besok mati gitu. Jadi ngomong aja dulu. Yang penting asal ngomong ya. Tapi itu tembakan Bang Blender, tembakannya jitu itu tadi, langsung jatuh dia. Iya ya. Nggak sempat bunyi. Nggak bisa bunyi, nggak ada suara. Saudara Christian, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, apa tema hari ini? Juma. Ayo. Saya ikut aja, Bang. Abang pilih tema yang mana? Ya, pertanyaannya. Oh ya. Coba Anda bunyikan ayat persusuan orang dewasa yang isinya di bantal Aisyah tersebut, yang dimakan. Dari bau mulutnya udah kecium. Itu Islam. Tapi di luar Islam, kalau dikatakan dia minum susu sapi, dalam otaknya itu orang itu mimik cucu langsung ke sapi gitu loh. Langsung sedot di puting sapi kalau orang di luar Islam berpikir. Dan kalau dikatakan bahwa menyusu dari wanita dewasa, yang dia pikirkan itu dia langsung isap puting kepada orang dewasa gitu. Itu dalam pikiran orang-orang yang tidak ngerti Islam. Padahal di Islam itu dalilnya jelas. La taqrabuz zina. Jangankan mengisap puting orang yang tidak halal kita isap, mendekatinya saja itu haram hukumnya. Berarti yang dimaksud di situ adalah wanita yang sudah dewasa ini mengeluarkan air susu di sebuah wadah, siap itu diminum sama anak angkatnya. Itu yang dimaksud. Seperti seekor sapi dikeluarkan susunya dari putingnya, lalu diberikan kepada seseorang untuk diminumnya, bukan langsung nete. Tapi saya maklum, karena kalian adalah Kristen pengikut Paulus sang pembinasa keji. Saya maklum. Memang otak sudah tak berfungsi kalau di situ, karena memang orang Kristen ini menurut Paulus itu akalnya dimatikan. Bahkan pengetahuan Tuhan itu dibunuh oleh Paulus. Pengetahuan Tuhan itu ditawan oleh Paulus untuk supaya korban-korbannya bisa digiring menyembah kepada Kristus makhluk kuburan tersebut. Itu fakta, Bung. Boleh baca 2 Korintus 10 nomor 5. Itu jelas itu tertulis. 1 Korintus 1:19, bagaimana Paulus bukan hanya menghilangkan kecerdasan, bukan hanya menghapus akal manusia, pengetahuan Tuhan ditahan sama dia. Saking hebatnya. Siapa yang mematahkan pengetahuan Tuhan untuk manusia? Ketika Tuhan berfirman, lakukan ini, iblis datang menahan itu. Itu siapa itu, Bang? Rasul asli atau rasul palsu yang menahan firman Tuhan kepada manusia agar tidak sampai kepada manusia? Bang, 1 Korintus 1 nomor 19, pengetahuan Tuhan aku tawan, aku tahan, aku penjarakan pengetahuan Tuhan itu, supaya manusia tidak mengetahui apa yang diinginkan Tuhan, agar manusia bisa aku giring sebanyak-banyaknya menuju menyembah kepada makhluk Kristus yang keluar dari kubur. Itu siapa itu, Bang? Yang menahan firman Tuhan untuk manusia tidak laksanakan itu siapa? Rasul atau iblis?
Sudah? Udah. Bisa jawab? Bisa. Berarti Quranmu nggak sempurna, cuma yang ditanya apa, dijawab apa. Tolonglah dijawab. Apa isinya Quran kau tuh? Oke. Mirip Baik. surah Apa kaca isi dia, mirip dalamnya? surah kaca ya. Beliau memang beliau. Isinya apa dalam bahasa Aisyah? Sekalian Oke. manu bulunya gitu, suruh sini manu bulu, sekarang makin liar manu bulu tuh. Oke abangku, jadi begini saudara KC. Kalau penjelasan saya Anda tidak tangkap, mungkin Anda bisa paham ini. Roma 1 nomor 3, Yesus adalah manusia yang berasal dari sperma Daud. Tolong bagaimana caranya sperma Daud itu sampai ke vagina Maria? Terangkan ke saya, silakan. Bang Afrika, barakallah fiik. Iya, sudah. Bisa saya jawab. Iya. Berarti Anda nggak bisa menjawab, bro. Berarti Quran kalian nggak bisa menjelaskan. Ya, oke. Sekarang Kalau Anda jelaskan nggak Roma bisa 1 nomor 3. menjelaskan, berarti Quran kalian direvisi. Quran Sekarang- kamu 26 versi sama saya, Bung. Ya. Sekarang Saya Roma pegang 1 nomor 3 bisa jelaskan bagaimana Yesus disebut 26 berasal dari versi sperma Quran Daud. udah direvisi sama ulama. Saya dapati. Christian, Nggak kau ada jawab mana dulu. versi Quran. Roma 1 itu kau jawab dulu Roma 1. Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Bagaimana kelamin Daud bisa sampai ke vagina Maria itu gimana ceritanya? Kalau Anda ingin memahami kaidah Islam dengan seperti itu, tolong saya pun minta Anda memahami kaidah Roma 1 nomor 3 itu seperti yang Anda pahami tentang Islam. Ini Silakan. Macet. Astagfirullah. Ini dari dulu ini gaya MKC kayak gini terus Iya, ya. makanya dia masuk penjara gara-gara begitu. Nggak ada Semalam ilmu. dia naik ke Mikana, dikirain mau ngebantuin Mikana. Kata saya, MKC aja tuh sama Mikana tuh saling serang dia. Mikana, ingat sama saya nggak? Itu Christian, KC. Tanya apa? KC. Macet. KC, manu bulu suruh sini, KC. Nggak kapok-kapok kau ya, masuk penjara ya, nggak kapok-kapok ya. Nggak kapok kamu ya, Kace ya. Ingat ya, kau masih dalam, kamu masih di ini loh, dikontrol sama pihak kepolisian. Hati-hati kau bernarasi ilmu yang kau tidak pahami gitu. Nah, kalau Anda memahami menyusui wanita dewasa, menyusu pada wanita dewasa dengan polamu sendiri, ya coba kau terangkan bagaimana kelamin Daud ke Maria itu gimana panjangnya, berapa ratus tahun itu. Aneh kan? Nah, sama lah itu kau ceritakan orang dewasanya lagi di ruang tamu minum susu, terus perempuannya ada di dalam kamar. Kau sama ceritakan putingnya menjalar melalui bawah pintu, habis itu dari kursi ke kursi, putingnya langsung naik di meja, langsung ke mulut. Ceritakan juga lah kelamin Daud itu sampai ke vaginanya ini Maria, gimana panjangnya itu, berapa ratus tahun itu, nonot bisa sampai ke situ. Karena di situ dikatakan jelas, Yesus ini berasal dari sperma Daud. Nah, gimana ceritanya itu kan? Berarti Tuhanmu itu berasal dari sperma. Jadi nggak usah kamu bahas narasi-narasi Islam yang narasi-narasimu kau atasnamakan Islam, tapi ilmu kau nggak ada, gitu loh. Islam itu berdiri di atas ilmu. Makanya Islam itu bertahan karena seluruh komponen yang ada di Islam itu dasar pijakannya adalah ilmu. Nah, kamu datang tanpa ilmu, sama seperti Edis. Berbicara tentang Islam tanpa ilmu, disuruh baca Quran, Makanya kalian tuh banyak ditahan, banyak yang kabur ke luar negeri. Kenapa? Karena kalian berbicara tentang satu disiplin ilmu nggak sanggup, bicara mengenai Al-Quran nggak bisa, membacanya pun tak sanggup. Tetapi kalian berani untuk memakmati pemahaman saudara seakan-akan itu betul, Al-Quran salah. Atau Al-Quran Anda jabarkan sesuai dengan apa yang Anda tafsirkan melalui ilmu tafsir sendiri, otak sendiri, pengetahuan terbatas sendiri.
Anda salah itu, Anda keliru. Orang keluar dari pesantren 6 tahun, kuliah bertahun-tahun jurusan bahasa Arab, jurusan Quran, belum tentu itu bisa sampai kepada ilmu Quran, belum tentu. Kenapa? Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu perkataan pencipta langit dan bumi, bukan perkataan manusia. Kalau bom-bom yang berbicara, perkataan bom-bom kamu pahami, perkataan bom-bom kau tafsirkan, wajar, itu perkataan manusia. Tapi kalau perkataan Tuhan, kudu punya disiplin ilmu berlapis untuk sampai kepada derajat kesamaan. Itu pun tidak akan pernah bisa sama. Tidak akan pernah bisa sama. Maka dibutuhkan Nabi menjelaskan, menguraikan isi Quran itu. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas. Jadi harus pemahaman Nabi baru bisa menguraikan Quran. Jangan pemahaman pemakan babi, manusia yang suka pelihara isap-isap isi kuluf. Mau bahas Quran gimana ceritanya? Begitu KC, kau sadarlah KC. Memang enak di dalam tahanan 2 tahun. Itu 2 tahun kalau nggak salah kemarin. Itu kayaknya kaca sudah disetting seperti itu Bang Juma ya. Jadi kayaknya kalau berbicara atau diskusi yang baik itu nggak bisa dia itu. Dari dulu sama seperti Saifuddin juga disetting begitu dia. Jadi dia apa istilah itu, dalam perang dia itu dijadikan sebagai anjing pelacak. Di mana ada kebenaran, di situ mereka menggonggong. Gitu. Halo saudara Yesme. Ya. Mahadewa, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bang Juma ya. Ya. Nggak, tadi si Kace itu Bang, Dewa dapat kabar waktu kecil dia nggak pernah dikasih air susu ibu Bang, tapi dia minum susu monyet Bang, makanya begitu ya. Langsung netek di monyetnya nggak? Langsung. Emang monyet ada susunya gitu? Kacau. Tadi Dewa naik itu karena ada cakra ya, karena ada cakra. Memang kalau misalkan kita ngelihat cakra itu, memang dia bisa ngaji Bang, diakui sama Dewa. Dia bisa ngaji dan dia pun bisa yang namanya sedikit bahasa Arab. Tetapi begini ya, Iwan Pila ya, kita nggak ada urusan dengan orang yang bisa ngaji ataupun dengan orang yang bisa bahasa Arab. Seperti halnya contoh Dr. Anis Soros, seorang misionaris dari luar negeri, dia pintar bahasa Arab. Kalau misalkan pintar bahasa Arab, pintar ngaji, Abu Jahal juga pintar bahasa Arab. Abu Jahal bisa ngaji, tapi dia dia mampus secara kafir itu, ya. Jadi jangan yang namanya kita melihat dari orang itu karena bisa pintar ngaji atau gimana. Nggak ada urusan kita. Selama dia itu adalah seorang kafir, udah sikat aja udah. Dan tadi apalagi ya tadi Bang? Lupa deh Pak. Ini si Bu Maulida tadi ya. Andaikan dia diskusi sama Ratu Pantai Selatan, itu Ratu Pantai Selatan pindah Bang ke utara tuh Bang. Dijamin tuh Bang. Enggak Bang Dewa, itu blender itu udah tahu dia sebenarnya, tapi memang sengaja dia mau cocokin ke Bang Juma. Dan si Kace ini memang dulunya itu dia sempat ngajar ngaji juga ya Bang ya. Si Kace ngajar ngaji dan dia sendiri seorang al-mukarom. Memang betul ya. Maksudnya itu al-muka rombeng. Jadi mukanya ya rombeng. Oh gitu. Iya. Masih jam 11 kurang sih. Itu dari suaranya saja Kaca ya. Kita itu dengar suaranya aja udah enak. Kenapa ya? Dengar suaranya doang. Itu di penjara gara-gara diskusi sama Dewa itu. Di penjara gara-gara diskusi sama Dewa dulu di WA si Kaca itu. Akhirnya kan itu temannya Bang Manu Bulu itu temannya itu kan Manu Bulu sekarang makin liar itu.
narasi-narasinya itu. Betul. Cobalah ya, kalau yang mau diskusi itu, kami umat muslim itu, pakaian kami itu bisa seperti yang namanya Amerika, bisa juga seperti yang namanya Arab gitu ya. Terus terkadang sifat kami sebagai umat muslim, kami bisa barbar loh. Tapi kadang juga kami bisa cerdas, kadang kami bisa ngegas, kadang bisa yang namanya polos ataupun ceplas-ceplos. Cobalah kalau diskusi itu yang baik ya kan, karena kita tahu yang namanya separuh keindahan seseorang itu terletak pada akhlaknya, dan separuhnya lagi terletak pada lidahnya. Adapun wajah itu hanyalah penutup, itu akan memudar dengan seiring berjalannya waktu. Dewasa dalam berpikir, bijaklah dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, karena tidak semua penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf. Bijaklah, ayolah tindak, hati. Ini lagi. Ini laki-laki dari Kanaan ini, Bang. Ini ya, Kepas ya. Ini laki-laki dari Samaria, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di bulan Ramadan jaga hati, jaga pikiran, bulan suci. Nah, lu malam jaga lilin. Gimana sih? Orang jaga hati, lu jaga lilin malam. Bini lu keluar. Kurangi dosa, kurangi kata-kata kotor. Jangan ajarin kami tentang sabar. Jangan ajarin kami tentang sabar. Yesus puasa. Jangan ajarin orang Islam tentang sabar. Yesus Islam dia sabar kali, dia klaim Tuhan kan dia sabar kali, dia sampai turun nanti kedua kali tengok lah. Jadi dari diskusi kita beberapa tahun ini, 2 tahun 3 tahun ini, sebenarnya bentuk iri hatinya ini. Kenapa Tuhannya Kristen ini mau menebus dosa Kristen, sementara Tuhan kami nggak pernah menampakkan diri kepada kami. Kepas, semalam aku nonton Bang Luga, Kepas. Gimana sama Bang Luga kau? Udah selesainya kau? Kenapa sih Luga? Mana pernah kami selisih? Bukan, maksudnya pas ke Medan, dia kan ke Medan kemarinnya. Kau nggak ketemu dia? Si Luga kan itu kan hanya di dunia maya, di dunia nyata kan nggak mau. Si Blender aja nggak mau ketemu di Medan. Dia kan kemarin kan udah buku baptis si Blender. Oh ini ya. Ini aku bulan 3 aku mau pulang lagi ke Medan ini. Mau ku baptis si Blender. Oh, apa baptis selam itu Pak? Luga. Baptis selam lah, kan dibilangnya ke Danau Toba. Datang aku bulan Desember, dia nggak mau nemuin aku. Ini ku bilang ya udah, kalau kau nggak mau di Danau Toba, di hotel kami aja kau nanti dibaptis. Ku bilang sama dia di Medan. Kepas, lu udah lihat video gua sama Luga? Udah belum? Kami ketemu loh sama Luga. Luga error itu, masa Roh Kudus dibilang ibunya Yesus. Mau lihat nggak? Kepas, mau lihat nggak video gua sama si Luga? Pertemuan di Jakarta, yang Jakarta. Iya. Nih. Udah Bang Hendy nunjukkan. Nah, nih. Besarkan dong sebentar aja. Ini kan yang dipukul itu samamu. Nah, ini gua hajar-hajarin nih. Beledak. Tapi lu gua hajar-hajarin itu. Kasihan nabinya. Saudara Kepas, ya. Tanda-tanda pengikut Yesus itu, besarkan Bang Juma lagi. Bang Juma besarkan. Adalah berpuasa 40 hari 40 malam. Kenapa kalian tidak lakukan? Kalau kalian itu pengikut. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Kenapa dia? Mereka mengikuti aku. Ketika aku berpuasa 40 hari 40 malam, ya muridku harus melakukan hal yang sama. Begitu. Karena Yesus sendiri menerangkan di dalam Matius 9, data 14, data 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak berpuasa?" Jadi murid Yohanes Pembaptis berkata kepada Yesus, "Yesus, kenapa muridmu tidak berpuasa?"
Jawab Yesus kepada murid-murid Yohanes, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Jadi ketika Yesus ini diangkat ke langit, pengikutnya berpuasa. Cara puasanya tentu mengikuti Yesus 40 hari 40 malam. Itulah bukti bahwa Kristen itu bukan pengikut Yesus. Itu jelas itu. Kenapa muridmu tidak berpuasa? Oh, dia belum berpuasa karena dia masih bersama dengan aku. Ketika aku nanti sudah pergi, barulah mereka berpuasa. Nah, Yesus terangkat ke langit, tanda muridnya berpuasa. Untuk membedakan mana serigala, mana domba, pengikut Yesus itu Terus kenapa kamu puasa 30 hari cuma, kenapa enggak 40 hari? Kami bukan pengikut Yesus, sederhana itu. Kan Isa juga nabi kamu. Ya, kami bukan pengikut Nabi Isa. Isa nabimu enggak? Iya, nabi. Kami mengakui Kamu beliau percaya nabi. dia nabi? Kamu Ila ikuti dia sebagai nabi? Ila Bani Israel, untuk kaumnya Bani Israel. Nah, makanya Kamu ikutin nggak dia sebagai nabi? lah, gimana ceritanya? Saya kan udah bilang Nabi. Ya inilah teman-teman. Kamu kalau ikutin akal nggak dia sudah sebagai nggak nabi? berfungsi gitu. Kalau otak sudah nggak berfungsi begini. Isa alaihi salam itu kami imani bahwa dia adalah nabi untuk kaumnya Bani Israel. Kenapa kamu tidak ikuti? Lah, sudah ku bilang beliau nabi untuk Bani Israel. Kenapa kau nggak ikuti? Sudah ku bilang beliau nabi untuk Bani Israel. Kenapa kamu nggak ikuti? Sudah ku bilang beliau nabi untuk Bani Israel. Kenapa kamu nggak ikuti? Sudah ku bilang dia nabi untuk Bani Israel. Kenapa kamu tidak ikuti? Nah, kenapa kamu bertanya berulang seperti itu? Karena Paulus sang pembinasa keji sudah lebih dulu mematikan akalmu. Kenapa kamu imanin tapi tidak diikuti? Saudara, imanin Imanin tapi nggak ikuti. Apa iman begitu? itu apa coba? Iman itu apa? Apa coba imanin tidak diikuti, apa itu? Nah, coba. Iman itu nggak apa? tahu dia. Iman nggak tahu dia. Iman nggak Jelaskanlah tahu. dulu, kan kamu yang bilang. Iman Kamu itu mengimani. apa? Kamu mengimani tapi kamu tidak Apa ikuti, itu maksudnya iman? apa itu? Apa Nah, itu iman iman, itu kata apa? Bang Juma? Iman itu apa? Iman itu apa? Kalau di kami iman adalah believe, trust, dan fight. Itu dari terus? Pistios. Terus apakah Nah, Anda kamu beriman? imannya apa? Kamu imani tapi kamu tidak iman mengikuti. itu Maksudnya apa itu? percaya meski tak melihat, itu iman. Iya, tapi kamu imani tapi kok nggak ikutin. Kami percaya Nabi Isa itu nabi untuk kaumnya Bani Israel. Kami percaya, namun kami tidak melihat karena kami nggak sesaman dengan Nabi Isa. Tapi kami Ya, percaya. Muhammad juga kamu nggak lihat. Muhammad beliau juga kamu itu, nggak lihat. kata siapa kami nggak melihat Nabi Muhammad? Di mana kamu lihat Muhammad? Al-Quran. Loh, kan Isa juga Injil. Nenekmu kiper. Ketika saya melihat Bible, ketika saya melihat Bible, yang kulihat Paulus, Lukas, Markus. Kan Al-Quran bilang bahwa diturunkan Injil kepada Isa. Ya, Isa. Nah, sementara apakah Iya, Lukas Isa. Isa? Apakah Yesus? Apakah Markus itu Isa? Ya, carilah Paulus dalam itu Isa? Al-Quran. Carilah dalam sakit, Al-Quranmu, kitab yang inilah disuruh akibat Al-Quranmu kalau itu. otak sudah nggak berfungsi. Akalmu, nggak kawan, berfungsi? akalmu ada masalah dengan akalmu. Kenapa? Karena agamamu memang sudah disetting untuk mematikan akal. Itu fakta. Dengarin, kami percaya Musa nabi kami. Kami percaya Terus? Yohanes nabi kami. Terus kenapa kamu nggak Kalaupun ikuti? Kami tidak sama Kenapa dengan kamu nggak Yohanes, ikuti kan Nabi begitu. Musa? Kami Kenapa kamu nggak ikuti Yohanes karena kami Nabi Musa korbannya diam apa? Diam dulu. Nabi Musa korbannya binatang Diam atau dulu, manusia? Diam dulu. Jawab. Diam dulu. Kami mengikuti Nabi Yohanes ketika Yohanes bilang bahwa kamu harus dibaptis. Kami ikut dibaptis. Nah, kamu mau nggak dibaptis? Cuman baptis doang.
Kan kamu katakan diikuti. Apa sih? Yang gampang kau ikuti, yang gampang kau ikuti, iya kan? Yang gampang kau ikuti. Ada nggak perintah? Ada nggak perintah dari Elohim untuk baptis? Ikutin Zuma. Ada nggak perintah dari Elohim untuk baptis? Nggak ada. Ada nggak perintah dari Elohim untuk sunat? Ada. Kenapa kau ikuti? Tapi kan sebenarnya saya karena kangen sama Dewa. Mana si Dewa nih? Dewa. Inilah teman-teman sekalian di mute dulu. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara muslim, anak-anak saya muslim di bawah. Ya, dengarkan Al-Qur'an yang saya bacakan tadi. Walaqad zara'na li jahannam. Kata Tuhan, Allah, aku akan penuhi neraka Jahannam. Minal jin, dari golongan jin yaitu iblis, wal ins, dari golongan manusia yaitu kafir. Apa alasan Allah memenuhi neraka dengan manusia-manusia kafir kayak Ibu Maulipa ini? Apa alasan Allah? Karena mereka orang-orang kayak Ibu Maulipa ini punya otak tapi dimatikan sama Paulus. Makanya mereka cuma modal mulut. Jadi mulut tidak sinkron lagi dengan otak, mulut cuma sinkron dengan telinga. Jadi apa yang masuk di telinganya itu yang direspon oleh mulutnya. Jadi tidak berfungsi otaknya, yang berfungsi hanya kuping dan mulut doang. Makanya ketika mereka berbicara, baik itu mengenai Islam ataupun mengenai agamanya mereka sendiri, itu tidak akan pernah berasal apa yang terlontar dari mulutnya itu olahan akalnya, enggak. Oh, akal mereka itu udah pensiun. Maka yang terlontar dari mulutnya, baik itu membahas Islam maupun membahas kekristenan, pasti hanya olahan telinga dan mulut doang. Itulah yang diterangkan Al-Quran. Jadi kalau adik-adik saya, anak-anak saya bertanya, kenapa dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah akan memenuhi neraka? Neraka itu akan penuh penghuni, di mana penghuninya itu dari golongan manusia dan iblis. Apa sebabnya? Oh, ternyata karena mereka punya mata, tapi mereka tidak gunakan untuk melihat kebesaran Allah. Mereka punya telinga, tapi mereka tidak menggunakan untuk mendengarkan kebesaran Allah. Mereka punya hati, tetapi mereka tidak melihat segala sesuatunya dengan hatinya, dengan kalbunya. Mereka menutup itu semua. Punya mata tak melihat, punya kuping tak mendengarkan, punya hati tak menelaah. Itu sudah dimatikan semua tuh oleh Paulus. Dan yang lebih sadisnya lagi, Paulus bukan hanya mematahkan pengajaran para nabi, teman-teman. Paulus itu menghancurkan ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Paulus menawan, Paulus menahan, Paulus kemudian menyembunyikan, menghapuskan firman Tuhan. Paulus pengetahuan Tuhan itu dihapus. Pengetahuan Tuhan itu direndahkan oleh Paulus. Dimatikan oleh Paulus pengetahuan Tuhan itu. Untuk apa Paulus mematikan pengetahuan Tuhan? Supaya dia bisa memenangkan banyak manusia ke neraka Jahannam. Sebenarnya saya butuhkan itu lulusan STT untuk bahas ini. Kalau Ibu Maulipa ini kan cuman pemakan kutu, dia tidak ngerti apa-apa. Cuman modal telinga, cuman modal mulut dan semangat darah yang mengalir di tubuhnya yang berapi-api di dalam tubuhnya itu, darah babi itu yang mengamuk terus ingin berkuar-kuar kalau dia ngomong. Makanya setiap Tapi dia berbicara kemarin marahin aku, Bang Juma. Kemarin dia marahin aku. Kemarin Namboru Mauli ini. Dilarangnya aku menikah kata dia. Ya Namboru ya. Namboru. Kecuali dengan dia gitu. Dia tahu kan ceritaku bahwa pasangan Batak nggak bolehnya kata dia nikah sama Batak katanya. Namboru Mauli ini. Gimana ini? Kok melarang-melarang ya? Otak gangguan emang begitu. Kebanyakan makan kutu ya gitulah. Ya Namboru, buka mute dia suka sama Abuya, Bang Juma. Oh. Dia suka sama Abuya. Sempat ketemu sama Abuya, dibawa ke pantai, dibuang ke laut. Begitu dimakan sama ibu, dimuntahin lagi. Pahit katanya daging. Udah nggak ada rasa.
Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi gitu ya, sekali lagi adik-adik saya sekalian, sebelum saya pamit untuk ibadah zuhur, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Kenapa neraka dipenuhi oleh orang-orang kafir? Alasannya, dengarkan, karena orang kafir di dalam beragama tidak menjadikan akal kemanusiaannya sebagai filter untuk menjadi Kristiani. Setuju. Tuh, itu alasannya. Oke, sahabatku semua, adik-adik yang ada di sini, saya undur diri sejenak untuk ibadah. Tetap saya monitor, habis ibadah kita gabung lagi. Silakan. Bang Blender, besarkan aku Bang Blender. Lanjut. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Lanjut. Allahu Akbar. Ya Bang Arum sebentar. Teman-teman, baju dari Bang Dewa. Bentar ya. Oh ya Allah ya Rabbi. Ini pas banget nih kayak pengantin. Widih, mantap. Bajunya udah sampai. Thank you semua. Ini bajunya bagus guys, tebel, bajunya tebel, dingin pula dipakai, enak, ada gambarnya, keren lah pokoknya ini, keren. Beli ya, sama Bang Dewa ya. Itu siapa Ya, itu? sekalian ya. Satu pendeta Arom, yang satunya pendeta Suma, bukan? Pendeta perkuliahan. Kok mirip? Buka lagi Bang Arom, buka lagi Bang Arom. Bang Juma itu. Ayo, jadi nabi. Bang Erik sebentar, Bang Erik sabar Bang Erik, sabar, mute dulu. Ganteng kali, bah. Ini teman-teman kalau mau pesan baju di Bang Dewa nih bisa order fotonya juga. Misalnya fotonya Pak Bom Bom lagi naik ayam jantan atau apa gitu. Di atasnya guguk dia pakai topi koboi, pakai sepatu bot, boleh. Iya Dinda Dewa, bisa ya? Bisa Bang. Dan kemarin Dewa sempat kirim ke Abang juga ke rumah Bolangi, itu sudah sampai apa belum itu sama kain linennya Bang? Kapan itu kau pandai lagi kau kirim lagi uang 500 itu baju itu? Juma, berani tidak kau debat dengan saya Juma? Berani Bang. Berani kau dengan saya Juma? Iya, berani. Berani tapi kau mau enggak? ibadah dulu. Saya tantang siapapun, saya tantang tentang sejarah Muhammad. Manuskripnya pun saya tantang. Cocok enggak? Ini Ya. pernah jadi TKW. Dia ngaku pernah TKW di Madinah, teman-teman. Saya tantang, ayo, saya permalukan kau di sini. Ayo, berani kau enggak? Banyak bacot kau. Kita, ayo. Otak nggak berfungsi, mau ngomong apa? Ngebacot di bawah aja Bang Erik, ya nggak usah di atas. Jauh. Ya, mungkin udah sampai kayaknya itu Bang. Nanti Dewa cek dulu Bang ya. Dewa cek lagi. Ada 2 kaos yang dikirim sama Dewa dari satu Ikhwan Pila ya. Sama kain linennya Bang itu Bang. Celana kain linen yang premium class. Ya Ikhwan Pila sekalian ya, sebelum Dewa juga izin pamit. Dewa karena Dewa ada acara ini ya, pelelangan kacamatanya Abu Jahal sama sendalnya Firaun. Kalau ada yang mau pesan kaos, silakan hubungi Dewa ya. Insya Allah hari Senin Dewa produksi. Adapun fotonya mau dengan Bang Juma, mau dengan Bang Arom, mau dengan Dewa, Ustadz Tahta, atau dengan apologet pilihan, nanti biar Dewa yang desain. Silakan nanti DM ke Dewa ya. Harganya ada yang 150, ada yang 200. Mengenai soal warna bebas, ukuran bebas. Ya. Dengan Uniri Pak, DM Dewa ya, Pak Udi ya, DM ke Dewa. Pak Adi. Ya, lanjut Bang Arom. Salam Pak Arum. Tolong kongsikan kebenaran supaya saya pun turut mualaf seperti kamu. Amit-amit mualaf dia. Nggak usah lah. Bukan saya yang bisa memberikan kemualafan orang Pak, tapi hidayah dari Allah Pak yang memberikan kemualafan. Karena saya juga belajar dari Bang Juma. Nggak bisa Pak, saya kongsikan kebenaran. Apapun yang disampaikan ketika otak menolak nggak akan sampai Pak. Lanjut aja Pak. Tidak Bang, coba kongsikan kebenaran yang kamu telah peroleh. Nggak bisa. Supaya saya Kan udah saya jawab nggak bisa. Kamu. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa Pak, udah dijawab kok.
Masakan begitu. Iya, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Kamu Pak. kan Udah saya jawab. ex-pendeta yang mualaf, berarti kamu banyak tahu Iya, kebenaran. bukan berarti saya itu mengerti kebenaran terus bisa ngajain orang ke jalan kebenaran, nggak bisa, Pak. Itu mah kehendak Jadi Tuhan, kamu Pak, mualaf yang bisa karena begitu. apa? Tidak tahu kebenaran? Bukan tidak tahu, Jadi bukan tidak kongsikan. tahu. Karena sudah diharuskan aja, mungkin sudah jalannya, begitu aja, Pak. Sesimpel itu. Jadi kamu mualaf tanpa tahu kebenaran? Mau bilang Bapak tanpa tahu, mau bilang tahu, terserah Bapak sih. Ini udah kehendak Tuhan aja, Pak. Masakan begitu. Kamu mualaf tanpa tidak tahu apa-apa. Ya walaupun saya tahu pun, ya nggak mau juga saya sharing ke Bapak, karena itu kehendak Tuhan, Pak, bukan kehendak saya. Ya saya tahu, tapi kurang-kurang kongsikan supaya saya mana tahu terima hidayah. Ya kalau saya nggak mau kongsi kok kau maksa. Kenapa rupanya? Ini kan siarkan. Justru biar Bang Arom biar Dewa aja. Justru mestinya itu ya. Ente kan tadinya dari penyembah kaki 4, sekarang penyembah kaki 2. Yang tadinya penyembah ente itu penyembah sapi, sekarang penyembah manusia. Ceritakan kepada kami bagaimana dari yang namanya ente penyembah kaki 4, tiba-tiba sekarang ente maju ke penyembah kaki 2. Silakan. Ceritain dong sama kami. Yang saya tanya Pak Arumba, dia kan ex-pendeta yang mualaf. Pasti Iya, dia justru tahu kebenaran. Ente menerima kebenaran penyembah kaki 2 itu kan pasti menerima kebenaran, betul tidak? Dari Orang belajar. minta kebenaran Kenapa dari bisa sampai Arum, seperti kamu itu? pula ini. Tiada kaitan. Coba saya pengen nanya dulu ya. Masuk akal nggak kira-kira yang namanya Tuhan itu bisa mati? Ya itulah aku mau minta kebenaran dari Arum. Dia kan Ya ex-pendeta. enggak. Makanya ente berdamai dulu sama Bible-nya sebelum masuk ke Al-Quran. Berdamai dulu sama Bible-nya. Kira-kira akal sehat mana digunakan ketika yang namanya Tuhan itu bisa meninggal? Silakan. Ya itulah yang saya mau Berdasarkan belajar dari akal. Arum. Dia kan ex-pendeta. Kamu kan Nah, makanya gunakan akal di situ ya. Gunakan akal. Karena Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu memiliki yang namanya akal. Yang saya tanya Arum, bukan kamu. Iya, nggak apa-apa, sebentar. Apa fungsi akal itu? Akal itu fungsinya itu untuk meriset, untuk membedakan mana Tuhan, mana Jadi Arum manusia. tak mampu. Untuk membedakan, tak mampu Arum. Untuk membedakan yang namanya tak kotoran dengan nasi. Katanya Sebentar, Dismas. ex-pendeta. Turunkan aja deh, Bang Blender. Nggak bisa ini. Macam mana ex-pendeta Bang Blender. tak mampu kongsikan kebenaran? Iya, nggak apa-apa. Sebentar, gini Dismas ya. Nggak apa-apa deh. Nggak usah, Bang Arum, percuma. Iya, makanya aku bilang gini ya, karena kalau aku bilang ketika Yesus bilang menyembah satu Tuhan yang esa, terus karena aku pendalaman Al-Quran, Islamologi, ketika baca surat Al-Ikhlas make sense dengan ucapannya, kau mau terima nggak surat Al-Ikhlas itu? Percuma kan ku sampaikan juga, karena kau nggak akan terima dan kau nggak akan mendalami surat Al-Ikhlas itu. Jadi ngapain saya jelaskan? Percuma gitu loh. Ngapain? Malas juga. Kecuali ketika ku bilang Yesus mengajarkan satu Tuhan. Tuhan itu Bapa yang esa, gak ada duanya. Dia mengulangi dari ucapan Musa, Ulangan 6 ayat 4. Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Hidup kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Nanti ketika ku bawa ke surat Al-Ikhlas, kau terima nggak itu data surat Al-Ikhlas? Kalau nggak terima ya percuma. Memang bukan saya yang mengantarkan kamu untuk dapat hidayah. Tuhan sendiri yang mengantarkan kamu dapat hidayah. Selesai. Kecuali kau bilang diskusi. Nah kalau diskusi beda lagi. Tapi ketika bahasamu, coba antarkan saya dengan, ya nggak bisa. Ngantarkan gimana?
ketika Yesus bilang Tuhan satu, muridnya nggak percaya dia Tuhan, nggak ada yang menyembah dia. Dalam bahasa aslinya Perjanjian Baru itu nggak ada pernah Yesus itu disebut Theos, Yesus selalu disebut Kurios. Nah, ketika di-compare dengan contohnya aja tadi ketika Bang Juma bilang 1 Korintus tadi, ketika Bang Juma bilang bahwa lahir dari sperma Daud, gimana? Pagi. Iya pagi Bang Sniper, silakan. Nah tadi saya lihat typingan Anda di mana buktinya Bang Arom ini pendeta katanya. Silakan Bang Arom ditanggapi. Ya, coba Bang Arom, Anda mengaku mantan pendeta. Coba buktikan kalau Anda memang benar mantan pendeta. Kau minta bukti apa maksudnya? Ya urusan Anda lah. Ya, urusan saya juga menanyakan hakmu apa? Nanya itu, minta bukti hakmu apa? Sertifikat tanah pengaruh, mungkin sertifikat tanah gereja apa sih? Ya kamu kalau udah ngaku mantan pendeta, biar orang percaya sama kamu, masa kamu nggak berani buktikan gimana sih? Oh, nggak perlu saya buktikan depanmu. Emang kamu siapa? Nggak pentingnya itu. Oh, ya sudah, yang pendengar aja menilai. Memang kita sudah beda. Ngapain juga aku buktikan sama memang biar penonton yang menilai kok. Ngapain bukan kamu yang mau menilai? Iya sudah. Oke, Bang Sniper, ada yang lagi mau disampaikan? Ini lintas agama ya, diskusi, jangan pribadi ya. Mau diskusi atau bagaimana Bang Sniper? Boleh bertanya apa boleh bagaimana? Atau mau menanggapi tema juru selamat bukan Yesus itu bagaimana? Aku bertanya aja lah. Sama Bang Arom silakan. Atau di sini ada Bang Dewa juga sesuai KTP, ada Salsa Ribu ada. Silakan. Bagaimana menurut Anda di dalam Sohib Bukhari yang menyatakan berzina dan mencuri itu tetap masuk surga? Bukhari berapa? Bentar saya cari. Sohib Bukhari 1161. Sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina dan Gini sniper. Itu yang dimaksud begini. Sekalipun ia berzina dan mencuri, dia tetap masuk surga jika menuhankan Allah. Itu bukan berarti orang diberikan hak untuk melakukan demikian. Contohnya begini, sekalipun mamakmu melakukan kesalahan, apa kau biarkan mamakmu ditamparin orang? Bukan berarti dibenarkan kesalahan mamakmu. Kan mamakmu nih mencuri nih, ditamparin orang. Apa kau biarkan mamakmu ditamparin orang? Biarkan, tinggal lapor polisi. Memang kurang ajar kau anak. Kok kurang ajar sih Bang? Kalau orang melakukan kesalahan, mendapat imbalannya wajar Bang. Memang anak kurang ajar kok memang. Kurang ajar. Otak kok memang. Pantas lah. Jangankan mamak kau, Tuhan kau aja pun kok minimal kau ada pembelaan lah sama orang tua kau. Loh, hadisnya itu Tuhan kok kami nggak perlu pembelaan Bang. Dinda, bagaimana mungkin Adinda? Bagaimana mungkin kamu bilang demikian? Enggak. Sederhana, tapi tidak membenarkan perbuatan mamakmu. Begitu yang dimaksudnya, mudah kan? Kamu sekalipun engkau berzina dan mencuri, engkau akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Asalkan tidak bersekutu dengan Allah, menyekutukan Allah begitu. Asalkan jangan menyekutukan Allah. Kamu boleh, tapi ketika kesalahan kamu tadi, kamu tanggung kesalahanmu. Kamu
menanggung kesalahan apa yang kamu perbuat, begitu. Dengan cara apa? Sederhana. Bertaubat. Kalau di Islam itu bertaubat bukan berarti harus melakukan terus-terusan berzina gitu loh. Ada kelanjutannya. Ya, sekiranya kesalahannya ditanggung kan berdasarkan daripada perbuatannya. Kita menanggung berdasarkan perbuatan yang kita lakukan, bukan ditanggung sama bapak kita, apalagi sama Tuhan. Enggak gitu. Kita yang melakukan. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan tadi pertobatan? Apa kata Allah? Qul ya ibadilladina asrafu ala anfusihim bi rahmatillah. Begitu, jangan ditelan mentah-mentah dong. Kenapa di mute? Diskusi aja kita. Saya Oke, juga sekarang tahu. gantian bertanya. Aku udah jawab ya. Sekarang bertanya. Silakan Pak Rom. Pak Rom bertanya sama dia, Pak Rom. Gini, sniper ya. Kau harus tahu dulu di Islam itu ada dosa yang tidak bisa diampuni sama Allah. Ada yang dosa masih bisa diampuni oleh Allah. Itu dulu yang pertama. Jadi ketika bilang dosa itu tidak bisa diampuni, berarti kekal di dalamnya neraka. Berarti ada dosa yang bisa diampuni, dia tetap bisa masuk surga selagi dia beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Itu. Jadi di Islam itu begitu. Oke. Jadi gini. Jawabannya gini ya. Jawabannya itu ada di surat An-Nisa ayat 48. Coba kau baca itu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik. Oke. Syirik di situ berarti menyekutukan Allah. Itu berarti selain dosa itu masih bisa diampuni oleh Allah. Begitu, Sniper. Bukan berarti membenarkan kesalahan orang tersebut. Dia tetap menanggung dosa orang tersebut berdasarkan daripada kelakuan dia. Contohnya aku mencuri nih. Nah, aku bisa masuk surga tetapi setelah perbuatanku ini selesai masanya, begitu tanggungannya. Contohnya kayak aku masuk dalam penjara. Kalau langsung mati gimana? Di neraka nanti, misalnya gini, aku masuk neraka. Setelah selesai nanti masa aku tentang kejahatan aku masuk surga. Makanya dikatakan sekalipun engkau berzina maupun mencuri, engkau akan masuk surga. Bukan berarti langsung masuk surga. Kristen kok susah banget. Izin Sal. Jadi Sniper. Itu bacaannya bagaimana? Izin Sniper. Sekalipun kau berzina, izin Sniper ya. Pelan-pelan ya. Jadi gini, kalau dalam Islam itu kan ada namanya Yaumul Barzah, Yaumul Hisab. Jadi ketika di alam kubur itu ditanyai oleh dua malaikat datang, dia akan menanyakan semua yang ada pertanyaan oleh malaikat itu. Kemudian ada namanya hisab. Hisab itu adalah menimbang amal baik dan amal buruk. Oke. Ketika dia berzina hidupnya, suka minum-minuman, suka maksiat, tetapi dia tidak menyekutukan Allah, yang dimaksud di situ adalah menyembah selain Allah, itu dia akan dihisab dulu di neraka, dicuci dulu. Nah, ketika di neraka itu sudah selesai dosa-dosanya, sudah selesai, barulah dia tetap masuk surga. Kenapa masuk surganya? Karena di dalam diri dia masih hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu, Sniper. Jadi di Islam itu kayak gitu memang. Dosa yang tidak bisa diampuni yaitu menyekutukan Allah. Selain itu masih bisa diampuni, tapi melalui neraka terlebih dahulu, dibersihkan, gitu kalimatnya, Sniper. Oke, Anda menyatakan setelah melakukan berzina dan mencuri, kalau mau menuju surga dicuci dulu. Ya, itu maksudnya. Iya dong, biar adil. Tuhan kan harus adil. Sekarang mau saya tanya, adakah bukti yang menyatakan dicuci dulu masuk surga itu siapa?
yang pernah dicuci dia langsung kamu nyatakan belum ada. masuk surga. Belum ada. Belum kan? ada. Belum Jadi ada kenapa hisab Anda itu nanti. percaya itu kalau Enggak, belum ada? Ini kan lo kita percaya dengan Nabi Muhammad. Apa yang disampaikan Nabi Muhammad kita percaya itu, gitu loh. Bahwa dia yang menceritakan kepada dia adalah Allah. Apa yang keluar dari mulut dia adalah dari sang sumber, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selesai sampai situ Pak, keimanan kita Pak. Jadi ketika dia bercerita beramal baiklah, kemudian ketika kalian ada amalan buruk, itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi Tuhan itu maha adil. Jadi ketika ada orang Islam, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah puasa, selalu berbuat maksiat, tetapi nggak pernah menyekutukan Allah, iman dia tetap Islam, terus dia mau masuk surga gitu aja, oh nggak bisa, itu namanya Tuhan nggak adil. Nah, enak kali dia langsung masuk surga. Ya harus terima dulu dong, apa yang dia lakukan harus dipertanggungjawabkan di depan Allah. Itu intinya Pak, gitu. Cuman ketika dia menyembah selain daripada Allah, nah itu akan kekal di neraka, gitu Pak. Itu sih yang bisa saya jawab Pak ya, Pak Sniper ya. Maaf kalau banyak kurangnya karena saya baru berapa hari. Tapi yang jelas sih itu kalau di googling ada, kalau baca-baca hadis lebih banyak juga mungkin bisa gitu. Cuman kan hadis ada berapa ratus ribu ya. Itu cuman kita belum pelajari itu semua. Tapi jawaban saya itu sih Pak. Intinya poinnya gini, poinnya dalam Islam itu segala amal yang dilakukan pada saat di dunia hidup akan dipertanggungjawabkan pada saat di yaumil akhir, pada saat hari hisabnya Allah, gitu. Itu Pak. Oke lah kalau begitu. Boleh lagi bertanya yang baru? Ya silakan sama Sal itu Pak. Kalau ilmu saya belum nyampe jauh banget Pak tentang Islam. Maaf ya Pak. Sama Sal itu Pak. Bagaimana tentang Kristen? Kita mirroring sedikit ya. Nanti kamu bertanya lagi. Nah di Islam itu kan orang itu yang selalu tetap menetapkan imannya kepada Allah kan begitu, yang beriman kepada Allah. Jadi bagaimana tentang Kristen jika disandingkan? Bahkan Kristen yang menuhankan Yesus kan diusir. Nah, ini menyakitkan ini. Kristen memaksa kami Tuhan. Tapi kenapa kami kau usir? Ya Yesus. Pertanyaan baru ya, baru. Siapakah yang menyediakan bidadari 72 itu di surga? Oke. Yang menyediakan bidadari 72 itu ya tentu Allah begitu. Kepada apa? Kepada hamba-hambanya. Yang apa? Yang beriman. Apa itu iman? Mereka yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Mereka yang meninggalkan ketika di dunia itu meninggalkan kejahatan-kejahatan, tidak melakukan maksiat. Contohnya, tidak mempersekutukan Allah salah satunya tadi. Nah, apa itu bidadari? Bukan tentang gesek-gesek aja kayak di Kristen dalam Matius 19:29, bukan itu. Enggak usah lari ke ini dulu, Pak. Tenang. Kamu terangkan aja tentang yang kutanya itu. Tenang. Nah, maka kata Allah apa? Mereka yang kata Rasulullah begini, penjara ini dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Apa tuh penjara bagi orang mukmin? Mereka dari bangun tidur sampai ke tidur mereka penuh dengan aturan. Apa itu? Jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, jangan kamu ini, nanti kamu akan ketika kamu melakukannya maka kamu mendapatkan dosa. Kan begitu. Ada larangan-larangannya. Maka kata Rasul lagi, ketika di akhirat nanti surga bagi orang mukmin, mendapatkan segalanya yang mereka mau. Tapi keinginan kami terutama masuk surga bukan tentang gesek-gesek 72 bidadari, itu bonus. Keinginan kami itu ingin berjumpa kepada saudara-saudara kami. Gantian balik tanya aja Sal. Matius 19 ayat 29 itu. Makanya kita tanya. Jadi bagaimana sebentar mirroring Sniper. Bagaimana pandanganmu tentang Matius 19:29 yang dijanjikan oleh Yesus 100 istri dan bla 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 berikutnya? Silakan. Oke. Sekarang tadi dapat saya simpulkan kesimpulan yang kau ucapkan tadi, ternyata 72 bidadari itu Allah yang sediakan ya. Ya, betul. Kalau yang Matius 19:29 siapa yang menyediakan, Pak?
Oke, udah Iya, Pak. terkunci ya. Coba jawab. Allah yang sediakan. Matius 19 berapa? ayat 29. Matius 19 ayat 29. Siapa yang janjikan, Pak? Matius 19 ayat 29. 29. Upah mengikut Yesus. Ini dalam setiap orang yang karena namaku, ini biasanya Bang, yang saya terangkan di sini ya. Dan Baca aja dulu, Pak. Iya, Baca benar, dulu, Pak. benar. Baca dulu. Saya baca dulu. sambil menerangkan biar Anda agak Nggak usah. Baca dulu baru terangkan, Pak. Dan setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan 100 kali memperoleh lipat. hidup yang kekal. Ya, jadi begini 100 Bang. kali lipat pasangan juga Ini ya. Abang mau bertanya. Pasangan 100 kali lipat juga ya. Oke, Abang mau bertanya, siap mendengar jawaban saya. Oke? Tadi kan kalau Sal jawab langsung tegas. Siapa yang Iya, ngerjain saya mau bidadari? jawab. Anda Allah. Nah, harus ini tegas menerima juga. apa jawaban saya. Oke? Ya, simpel tapi kok, jawabannya kita jangan simpel, Bang. panjang ya. Oke. Ya, biar maju kita. Ini akan menerima kembali 100 kali lipat. Perumpamaan mengibaratkan. Cukup. Itu aja, simpel saya. Oke. Makasih Bang Sniper. Lanjut ke Sal. Itu katanya Sal jawabannya perumpamaan. Nih Yesus pelimpan banget sih manusia Yesus nih. Udah capek-capek murid-muridnya ngasih ini. Udah capek-capek muridnya meninggalkan, si Petrus meninggalkan. Yesus, apa yang kami perbuat jika kami mengikuti Engkau? Apa kata Yesus? Kalian akan mendapatkan 100 kali lipat termasuk istri. Kenapa kau janjikan hanya angan-angan Yesus? Sekarang jadi angan-angan siapa? Sorry Bang, Bangsal P1000, Anda tidak ada akal ya. Saya udah menyatakan. Siapa yang menjadi itu angan-angan ternyata? perumpamaan. Ya, Anda perumpamaan ada itu akalnya, ada akalnya nggak? Iya, perempuan. Ada akalmu nggak? Perempuan. Kamu kalau nggak ada Perumpamaan itu akal, nggak angan-angan usah tidak. nanya sama saya. Oke, Kamu nggak punya akal ya? Perumpamaan itu angan-angan tidak? Iya, sekarang saya bilang perumpamaan mau angan-angan mau apa, yang penting perumpamaan. Akalmu pakai. Ya Sal, apa Saya- pertanyaannya Sal? Pertanyaannya apa? Maaf, Dewa baru. Saya simpel, saya bilang. Akalmu Apa yang pakai. perumpamaan di situ? Perumpamaannya apa itu? Sal, Ya, ayat apa yang dipakai? seolah-olah dalam perumpamaan Matius 19. Mendapatkan istri 29. dalam perumpamaan Oh, baik. di sini biar kalian Itu Pak, sebentar Pak ya. Mengenai soal Yesus menjanjikan 100 istri, itu bukan kepada orang Kristen Pak. Sorry Pak, bukan Oh, ke orang Yesus nggak kenal Kristen, tapi bro. ke orang Yahudi. Ya, Yesus nggak kenal Kristen. Kristen itu agama Nggak. atau bukan Pak? Agama atau bukan? Kristen. organisasi agama. Agama. Emang Yesus Nggak kenal ada sama Yesus Kristen? menurunkan agama, bro. Iya. Nggak usah salah. Berarti itu bukan agama Kristen. Agama sekarang. Ya, siapa yang mendirikan Kristen? Oh, kamu mau lari Iya, dari yang mendirikan sejarah Kristen siapa? agama. Ya, nggak apa-apa. Ayo, bahas dengan saya, yuk. Tujuanmu Kristen apa? organisasi ya. Dia tadi mengatakan Kristen organisasi. Tadi Tujuanmu ketika apa? Mau cari tahu tentang asal usul agama. Oh iya, jelas. Tadi ketika yang namanya Yesus menjanjikan 100 istri, mohon maaf, bukan kepada orang Kristen. Bukan. Tetapi kepada murid-muridnya Yahudi itu. Kristen ini tidak diakui sama Yesus. Kristen tidak kenal sama sekali dengan Yesus. Tadi Dewa mendengar sedikit ya dari Bang Sal, dari Bang Arom, bahwa dosa di dalam Islam itu yang tidak bisa diampuni itu adalah syirik. Apa makna dari syirik itu? Menyekutukan Tuhan, menduakan Tuhan, bahkan mentigakan Tuhan. Kristen bukan hanya mentigakan Tuhan, sampai-sampai Tuhannya dibunuh sama mereka. Itu fakta. Bagaimana mereka mau masuk ke surga? Masuk akal juga tidak. Surga itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Suci, diperuntukkan untuk orang-orang yang suci. Bagaimana Kristen mau masuk ke surga? Mandi junub juga kagak. Mandi junub dulu ente, ya, mandi junub supaya ente bisa suci. Ngarang aja Yesus menjanjikan kepada ente itu 100 istri. Bukan, itu kepada murid-muridnya. Pada saat ente mengatakan itu perumpamaan, jelas sudah kesimpulannya. Jelas sudah kesimpulannya
bahwa agama Kristen itu organisasi, agama Kristen agama perumpamaan, Tuhan mereka Tuhan perumpamaan, surga mereka surga perumpamaan, bahkan istri mereka istri perumpamaan. Jadi surga ente itu surga perumpamaan. Agama Kristen adalah agama perumpamaan. Semuanya umpama. Jadi kita bingung kalau kita ngobrol sama orang yang cita-cita, Pak. Ya, tidak berdasarkan fakta. Apa makna perumpamaan 100 istri? Coba saya pengen tanya. Kamu tuh nggak ngikutin diskusi tadi ya? Ngikutin. Ya kenapa kau bilang kau saya menyatakan untuk umat Kristen? Kapan memang itu? Baik, Yesus menjanjikan 100 istri. Yesus menjanjikan 100 istri untuk siapa? Untuk siapa itu? Untuk siapa? Untuk Kristen atau untuk Bani Israel? Kristen. Kristen tidak ada dijanjikan sama Yesus. Jelas ya, sudah ya. Bahwa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya, kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Kucuk. Bukan kepada Bani Kucuk sama ente, ya. Ente mah surganya surga perumpamaan. Bela diri ini bener nggak ini orang? bener. Oh boleh. Menuduh dulu baru bela diri boleh ya. Oke kalau begitu. Jadi mohon maaf ya, Iwan Pila ya. Mendengar Yesus ini di bawah. tidak kenal sama yang namanya Kristen. Yesus tidak kenal sama Kristen. Menuduh. Yesus menjanjikan 100 istri, mohon maaf, bukan kepada Kristen. Kepada siapa? Kepada Bani Israel, kepada pengikutnya. Sementara Kristen ini bukan Bani Israel, tapi Bani Kucluk. Bani Kucluk kan itu. Ya, sudah ya. Dulu baru bela. Ya. Mau masuk ke surga ente. Gimana? Masuk akal juga kagak. Gimana sih? Terus terang saya bilang, kalau tipe seperti kamu menuduh dulu baru membela diri, saya nggak masuk, bro. Jangan curhat. Yang sama aja lah. Sama nggak masuk saya juga, Pak. Sama orang yang berasumsi. Saya, bro, nggak nyambung begitu, Iya, nggak nyambung. sama kita juga nggak nyambung, Pak. Nggak nyambung sama domba nggak nyambung, Pak. Akalmu nggak ada. Kita hanya berdiskusi sama manusia, Pak. Kau menuduh bukan sama saya domba. baru bela diri, itu nggak benar itu, bro. Bang Sniper mau diskusi atau bagaimana? Ya diskusi yang benar aja. Kita nggak usah yang tidak ada diada-adakan. Kita diskusi sekarang apa adanya. Gitu. Kita bingung ya. Alasan dia katanya perumpamaan itu. Padahal dalilnya sudah jelas di situ. Yesus menjanjikan yang namanya 100 istri. Dia katakan itu perumpamaan. Itu untuk siapa? Untuk Bani Israel yang dijanjikan sama Yesus. Pengikut Yesus. Ente pentuhan Yesus. Pentuhan Yesus mohon maaf nggak ada. Ya nggak ada. Itu untuk Bani Israel, bukan Bani Yunani ataupun Bani Kucluk. Nggak ada. Nggak ada perumpamaan itu. Ya bro ya. Bro. Gitu bro. Dewa. Ya. Tahu yang ditanya siapa tadi apa memang? Ya kan katanya Yesus menjanjikan 100 istri. Sebentar Bang Dewa. Pertanyaanku Nggak ada tadi. urusan untuk siapa, untuk sebentar. di situ. Siapa yang menjanjikan 100 istri di Matius 19 itu? Pertanyaanku itu siapa? Jawabmu perumpamaan. Betul Bang Dewa. Wajar kau bilang perumpamaan karena di situ yang dijanjikan memang orang-orang murid-muridnya, bukan kamu. Wajar kamu bilang perumpamaan. Begitu maksud Bang Dewa. Jadi jelas Pak ya. Bapak tadi mengatakan perumpamaan, kesimpulannya 100 istri perumpamaan, itu doang. Itu jelas. Tanah perumpamaan, Kristen agama perumpamaan, Tuhannya Tuhan perumpamaan, surganya pun surga perumpamaan, Pak. Surga perumpamaan itu. Tapi jangan salah, Pak. Neraka itu nyata. Neraka nyata. Bukanlah perumpamaan itu. Kasihan amat yang dijanjikan Bani Israel. Ente mengatakan perumpamaan. Kasihan ente. Saya dari tadi bertanya tentang ajaranmu, nggak kutuduh kok. Kamu menuduh. Tuduh aja. Kalau misalkan sanggup silakan. Oh boleh. Ente membawa satu hadis. Germo gitu. Allahmu germo. Nah itu kan pernyataan ente. Kalau misalkan standar ente mengatakan seperti itu, berarti Yesus juga germo dong. Menjanjikan 100 istri. Paham nggak kau? Saya membawa di sini standar ente. Ente mengatakan 72 bidadari, artinya Allah itu adalah germo. Sekarang ketika saya mengatakan 100 istri, Yesus menjanjikan 100 istri, artinya Yesus juga germo dong. Kalau kita pakai standar ente, ya.
Bang Dewa. Gitu. Coba. Ya. Mana dia turun ya? Aduh. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Turunin Muslim. Oh iya, salah pencet semua ya. Teman-teman Muslim yang di bawah jangan dulu naik ya. Di atas sudah ada narasumber. Nah, Aku tadi mau tanya ini, mau tanya apa namanya? Mau tanya tentang wahyu tadi. Ini mau perumpamaan apa lagi gitu? Oh, turun pula dia, sayang sekali. Aduh. Opung Ya aku sebenarnya ini. Opung sebenarnya nggak mulak apa-apa sih, Sal. Bener kata Bang Dewa, sebenarnya kalau mereka mau bilang itu perumpamaan ya nggak salah mereka. Bener kata Bang Dewa. Karena kan memang itu untuk yang waktu itu mengikutinya ya Bang Dewa. Mana Yesus janjikan 100 istri? Ini minta naik semua ini. Bentar. Mie dulu. Oke, 1 lawan 1. Semua kalian saya lawan. Islam, penonton Islam, dengarkan. Bentar, nanti ku turunkan lagi. Kalau kau mau diskusi baik-baik. Buktikan. Itu. Buktikan ya penonton seluruh Indonesia. Gak berani. Turunin. Di mana Yesus janjikan 100 istri? Cari Diam dulu lah, kau udah ganti, kau jadi lambang ikan. Turun apa? Udah turun lambang ikan, kita lambang salib nih. Kita ini di mana Yesus janjikan 100? Lambang ikan buang aja ke paret, ke laut biar digoreng. Lambang ikan buang aja ke paret biar digoreng. Gini, itu betul tadi. Mana ayatnya 100 di diam dulu, Opung, diam dulu. Diam dulu. Sebentar. Soalnya aku nggak pernah baca di sini. Iya, sebentar nanti dijelasin nama Bang Sal ya, sebentar ya. Bidadari. Oke, sebentar, sabar. Dalam Matius 19, 27 atau 28 itu dikatakan si Petrus bertanya. Itu Petrus bertanya. Petrus apakah orang Kristen? Enggak. Petrus apakah orang Indonesia? Enggak. Apalagi berkulub. Mana? Perasaan Kristen aja itu orang Bani Israel. Makanya yang mendapatkan 100 istri, 100 ladang, 100 ayah, 100 ibu, itu orang Bani Israel. Tegar tengkup dia. Apanya? Nggak tahu. Gitu, gampang lah. Ayo silakan Maulida. Disuruh masak, malah main TikTok. Namboru, gimana nya? Namboru sebentar, masalah kita dulu. Sebentar dulu. Jadi gimana? Aku boleh nikah nggak, Namboru? Matius berapa? Namboru yang kemarin dulu aja, udah itu selesai itu. Tunggu dulu, kau orang pengganggu juga nya kau. Sipata kau Kristen, sipata kau Islam, kau bodoh kau jadi orang. Matius 19. Kalau kau tukang ngasuk kau, pengkhianat kau jadi orang sama kau. Kau usah pengani umat Kristen pacaran kau. Ya, jadi nggak boleh ya. Kau pengkhianat kau jadi orang kau. Kau kawani Kristen tapi mulutmu bocor kau. Mana ayatnya apa? Mana pasal 1000 ayatnya tadi? Matius 19 ayat 29. Dari kemarin dia kamu. Matius 19 29 buka Opung. Matius 19 ayat 29. Iya. Bentar ya. Bang, ini Pak Rom silakan buka dari ini ya Pak Rom. Ini tentang orang muda. Pak Rom buka dari apanya? Dari Google Pak Rom, silakan Pak Rom biar kita baca. Orang muda yang kaya. Nggak usah, Mbak siapa Mbak Miss? Biar Bang Sal ini aja. Oh iya. Bang Sal aja. Aku nggak bisa on cam, Nggak bisa on cam katanya Sal nih. Upah mengikut Yesus. Oke, bacakan silakan Opung. Menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku. Di mana ayatnya tadi yang kamu katakan itu? Baca 29-nya Dinda, Bunda. Siapa sih Opung? Kemuliaannya kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi kedua belah suku. Salah, bukan suku Israel. Dan orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan
menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana dibikin di sini perempuan? Bentar, biar ku jawab bentar ya. Mulu-mulu itu kau tembak. Ini 100 kali lipat. Ya sebentar dulu. Kita main analogi dulu sebentar. Mampus kau Sal. Mampus kau Sal. Tambahin aja ya itu. Sebentar. Sebelum aku buka datanya, kita main analogi dulu. Ya tolong mute ya. Bagaimana mungkin di situ tidak ada istri tetapi ada anaknya? Bagaimana mungkin dia mengatakan meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, bapak atau ibunya, istrinya nggak ditulis, langsung anak-anaknya. Terus bagaimana mungkin laki-laki punya anak tidak punya istri? Tetapi jika disandingkan ke original teks, kae fas okias have eken okios delfas patera matera gunaika baru tekna. Yang benar yang mana? Ada kalimat original teks apa LAI? Meninggal opung ini dah. Inilah, kita nggak usah pakai original teks sebenarnya, tapi kita main analogi. Bagaimana mungkin itu dikasih perumpamaan kepada Petrus, ataupun kalaupun itu tidak kepada Petrus, kepada Yesus, berarti Yesus kan menikah. Jika perumpamaan 29 itu disandingkan kepada Yesus. Tapi kalau itu disandingkan kepada Petrus yang 27 tadi, berarti Petrus memiliki istri. Nggak mungkin Petrus bagaimana Petrus punya anak tidak punya istri? Kalau dia mengatakan itu kepada Yesus, berarti Yesus sah, fix, menikah. Merasakan ya. Gitu, mudah kok, gampang lah itu. Lanjut, Bang Arom. Mana opung tadi? Ayo, main sama aku ya, opung. Parah kali. Mana dia? Ayo, mana dia? Opung, sini kok. Mana dia? Kristen itu nggak suka yang namanya original, Bang Sal. Nggak suka dia. Dia sukanya yang terjemahan. Bahkan kalau misalkan dia beli motor, dia sukanya itu BPKB yang fotokopi. Kalau BPKB asli dia nggak suka. Sukanya yang fotokopi dia. Gua motor. Bang Dewa, motor gua asli kok BPKB-nya. Itu gua beli pas masih oten ya. Bang Dewa ini perumpamanya ada aja, ampun gua. Memang benar kok. Dia nggak suka yang namanya original. Dia sukanya yang terjemahan. Bahkan Dewa berapa kali mengatakan ya, bukan cuma Bible yang diterjemahkan, bukan cuma kitab sucinya diterjemahkan, wajah Tuhannya diterjemahkan di mana-mana itu. Itu fakta, nggak bisa dibantah. Astaga. Terjemahannya beda-beda. Benar nggak Bang Bender? Beda-beda. Di Cina wajahnya seperti ini, di Jepang wajahnya seperti ini, beda-beda semuanya. Makanya mereka tidak suka yang namanya original. Mereka sukanya itu yang fotokopi. Ketika mereka membeli motor, yang ditanyakan sama mereka BPKB fotokopi, bukan BPKB yang asli, bukan. Yang mereka tanya. Yeay, alright. Itu ada yang peta. Alright, yeay. Gila, pedes. Aku ganti akun dulu ya. Aku ganti akun dulu. Ini akun aku lemot ini. Refresh. Benar sekali. Alright, yeay, benar sekali. Yuk, sekali lagi yuk. Yang ingin membeli buku Arab, Rom, kau komisi lah, Rom. Ini kadang-kadang nggak komisi congor aku nih, aduh aja. Komisi lah. Blender. Kau promosikan itu dari bulan lalu sampai sekarang satu pun nggak kejual. Komisi. Apanya komisi? Ya, kau nggak ada Dewa komisi. juga jual nih, Bang Bender. Dewa juga jual. Kalau ada yang mau belajar ya, ini perbandingan antara Bible sama Al-Quran. Ini bukunya nih. Kalau ingin jadi seorang pendebat, silakan baca buku ini. Insya Allah. Nah, Dewa tidak mematok harga ya. Ini Dewa habis fotokopi 55.000. Andaikan ada yang mau ngasih lebih, alhamdulillah. Mau pas pun nggak jadi masalah. Kalau misalkan tidak punya uang, bilang, Mas Dewa, saya pengen buka buku tapi saya tidak punya uang. Insya Allah Dewa kirimkan demi agama Dewa. Ini nih bukunya, ya. Sudah Dewa clipping semuanya. Silakan kalau ada yang minat hubungi Dewa. Sekalian kalau kaos juga hubungi Dewa, ya. Ini ya bukunya nih. Ada sekitar 200 halaman. Nah ya. Silakan. Mau Bang Dewa, siap DM ke Dewa ya. Bagi yang mau. Silakan. Bang Jijo, Barakallah, makasih banyak. Ini bukunya.
Ya. Dewa pengen semuanya itu bisa seperti Bang Juma ya. Kita pengen melahirkan yang namanya Bang Juma yang lain. Karena kita tahu yang namanya manusia itu sudah pasti sakit. Yang namanya manusia sudah pasti itu meninggal. Maka dari itu belajar dari sekarang. Ayo kita sama-sama belajar supaya apa? Supaya cerdas. Yang namanya cerdas itu bukan untuk menghasilkan uang, supaya kita tidak dibodohin sama para misionaris-misionaris yang berusaha untuk memurtadkan saudara-saudara kita untuk masuk ke dalam Kristen. Ayo belajar semuanya ya. Lawan mereka dengan argumen, jangan dengan sentimen. Ini bukunya nih. Sudah rilis sama Dewa. Habis fotokopi 55.000, yang mau ngelebihin alhamdulillah, tidak ngelebihin pun tidak jadi masalah. Ya. Nah. Lanjut Bang Blender. Putus-putus suaramu, Bang Blender. Putus-putus suaramu, Bang Blender. Putus-putus suaramu, Bang Blender. Nggak kedengernya. Udah, lanjut. Hilang pula. Aman deh, keselak. Aman. Jadi masih aman, udah aman. Aman, Rob. Aman. Jadi teman-teman, dakwah kita ini ya tetap ceritanya di bulan Ramadan pun juga terjadi narasi, cuman metodenya saja yang di bulan di Ramadan kedua perang Handak, perang Fatul Makkah, perang Tabuk, kita untuk berdakwah. Ketika Allah katakan kita menyampaikan Al-Quran itu lebih, sesungguhnya orang-orang yang lupa keterangan dan petunjuk Al-Quran, mereka itu dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Nah tuh ya, putus-putus lagi ya. Iya, sinyalmu jelek Blender. Sinyalmu. Sinyalnya entah apa, atau mikrofonmu yang iya, kayaknya kabel mikrofonnya kayaknya itu yang masalah. Nggak bisa nombak dong, nggak bisa nembak kalau nggak ada baterai soundcardnya, nggak enak. Harus ada sniper elite di sini. Halo Jackson. Ya, halo Blender. Ini Blender ya? Paman Bukan blender, ini bukan blender, gilingan cabe. Gilingan cabe. Ya. Loh, mana judul apa tadi? Mana judulnya kok dihapus? Nggak bisa dipertahankan perkataannya tuh. Sebentar lagi perbaiki jaringan. Udah tahu jaringannya tersalip. Jaringan.
Bentar lah, jaringan Bang Blender tersalip. Tenang aja Pak, jangan menyalip lagi lah. Udah Ada si disalip Borneo, naik aja Borneo, ngapain tapping di bawah? Ditembak ini dia Romawi dia Mbak Blender. Aku nge-lag kayaknya. Jaringannya. Yang nge-lag semua Mbak. Di sini Iya kan? juga nggak nge-lag. Nge-lag kan. Ini blendernya lagi ini soalnya. Lagi nggak ini perangkat dia. Emang apa Paman Sam yang mau dibahas tadi Paman Sam? Niatnya Paman Sam? Udah. Tapi tadi ada Masih masalah, nge-lag udah gitu. bagus, sudah bisa kita. Masih nge-lag sih. Nggak Sama- ada, temanya belum muncul. Sama Bang Aram udah, itu temanya Yesus bukan penyelamat itu ya, kan temanya tadi. Mau menanggapi tema. Jadi saya mau debat sama siapa? Sama Bang Aram boleh. Jadi mau debat sama siapa ya? Mau sama kalian semua atau mau Iya sama siapa maunya Bang Sam. Kalau Bang Zuma sedang sholat beliau. Ini ada Bang Arom, ada Bang Sal, ya. Hostnya lagi nge-lag. Oh, Bang Jumanya lagi sholat. Ya, Iya beliau lagi sholat dia Bang Sam. Kalau mau tunggu. Jadi kalian lagi sholat dia. kalian lagi ngapain? Kok nggak sholat kalian? Beda Belum, daerah kan Bang, beda. beda daerah. Oh, Beda begitu. sholatnya. Oh, begitu. Oh, begitu. Ya. Oh, begitu. Oh, begitu. Nah, jadi ini saya tengok nih juru selamat bukan Yesus. Ini perkataan siapa dulu, Mbak? Ya silakan Abang tanggapi aja apakah betul Yesus ini juru selamat ini atau bukan, perkataan tinggal siapa? ya itu Siapa? dari hostnya dikasih itu, dari hostnya ya Abang bantah aja bahwa Yesus ini adalah penyelamat. Abang bawakan datanya seperti itu loh Bang. Seharusnya kalau buat judul Komal itu harus bisa ditanggung jawab kalau ditanya. Ya Jangan entah asal ini tanggung jawab, bikin. makanya Abang bantah. Abang yakin gak kalau Yesus ini penyelamat kan gitu? Bukan. Janganlah disalip-salip lagi Bang Blender, dah disalip, jaringannya tersalip, orang ngomong juga disalip. Paman. Oh paman, tenang paman. Jangan suka menyalip-nyalip, nggak boleh paman. Jangan suka mengardik, nggak boleh paman. Sekarang Nggak boleh, gini, pelan-pelan. Oke. Sekarang gini, kalau kita membuat sesuatu judul, nah, itu kan berdasarkan dalil. Iya, jadi paman ini mau gimana? Mau kasih nasihat di atas atau mau diskusi atau mau menanggapi tema bagaimana? Atau mau diturunkan saja? Yesus, juru selamat bukan Yesus. Juru selamat itu yang mengutus Yesus. Karena Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Oke, udah. Iya, ngomongnya jangan nangis, selalu aja. Udah. Jadi kayak mana Anda membantah perkataan Yesus yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6? Bisakah itu Anda bantah? Sambil dibukakan aja datanya Paman Sam. Bacakan Kau datanya, diskusi. bacakan datanya, bacakan Ya, kau datanya. diskusi, bawakan datanya, nanti Bang Sal tanggapi, silahkan. Oke, saya bacakan datanya Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan keselamatan dan kebenaran dan hidup. Kayak mana Anda mau? Berarti Yesus itu jalan atau tujuan? Ada Bang. Yesus itu jalan keselamatan. Kayak mana Anda mau membantah? Mana Anda mau membantah perkataan Yesus tersebut? Oke, Paman Sam. Oke. Kau dengar ya? Jadi tadi kau mengatakan siapa? Juru selamat bukan Yesus. Ketika aku membaca dalil Kisah Rasul 13 nomor 23. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus.
Apakah kau orang Israel? Macet kau, macet kau, macet kau. Sekali lagi, itu dalil Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Yesus dikatakan juru selamat bagi orang Israel. Apakah kau Bani Israel? Oke, sudah. Nah. Pendek kali pemikiranmu. Emangnya Yesus itu lahir hanya untuk Israel? Itu untuk semua sempak kau umat. koyak, muka kau petak. Sempak kau itu koyak. Gini, ketika kau jangan memakai sempak koyak, kau pakai sempak koyak. Kau dengar dulu, Blender. Dengar dulu, Blender. Emang engkau bukan ciptaan daripada Tuhan, bukan ciptaan daripada Allah. Emang lain pencipta bangsa Israel sama pencipta Aku bangsa diciptakan Indonesia? Tuhanku dan Allahku. Betul, dan Allah. Betul. Kau jawab dulu. Emang pencipta bangsa Israel sama bangsa Indonesia beda? Ini pernyataan juru selamat bagi orang Israel. Sebelum perkataan itu ada, pergilah beritakanlah keselamatan yang telah kubawa kepada bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Jadi di tanah kita. Kau paham nggak kau nih? Hah? Hei. Makanya saya tanya, pencipta bangsa Israel sama yang pencipta bangsa Indonesia satu atau apa dua? Kalau di otakmu dua ya kau bodoh. Apa di otak kau yang bodoh? Bodoh di otak kau. Kalau di otakmu penciptanya beda-beda. Otak kau itu yang bodoh. Otak kau yang bodoh, toko. Bodoh kali otak kau. Kau nggak aja kau bicara kemana-mana, kau nggak kemana-mana, nggak beres kau. Pencipta manusia itu berbeda-beda. Hei, sekarang begini. Itu tertulis. Hei, hancur piring kau buat hancur. Hei. Otakmu udang kalau pikiranmu. Oke, sekali lagi ya. Di situ dengan jelas dikatakan, Paman Sam, kau sekolah? Pernahkah kau sekolah? Sekolah. Tahukah pelajaran bahasa Indonesia? Ya, oke. Sekarang anak-anak kita belajar bahasa Indonesia, anak-anaknya. Dengar lu. Anak-anak, sekarang kita belajar bahasa Indonesia ya, nak ya. Dengar, nak. Ada sebuah kalimat tertulis begini, nak. Tuhan telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Are, anak-anak, are, tepuk tangan anak-anak, tepuk tangan. Udah jelas? Udah dengar kok kan, anak-anak? Juru selamat ya, nak. Yesus itu dikatakan juru selamat, tapi hanya untuk orang Israel. Sekarang anak-anak Paman Sam orang Israel tidak. Otak kamu kok sempit. Macet kau. Sempit kali otakmu, Blender. Makanya saya tahu. Kau bukan Bani Israel, kau Bani Kucluk muka petak sempak koyak. Apakah berbeda-beda? Kau itu bukan Bani Israel, Bani Kucluk muka petak sempak koyak. Nggak mungkin, pemakan babi. Ya, kau itu pemakan babi, congor kau bau, nggak bisa bedakan bau sampah dan bau congormu. Nah, jelas ya. Oke, jadi itu tertulis. Nah, makanya aku buat temanya juru selamat itu bukan Yesus. Paham? Udah. Nah, jadi oke. Ini tertuju kepada siapa? Loh, tertuju kepada hanya orang Israel. Ini dalil. Ampun. Kok ya ampun, kau buka sendiri. Kau buka. Jadi kau bantah. Otak kau yang nggak punya otak. Apa pula kau yang nggak punya otak? Hei, masih mending otakku sempit daripada kau nggak punya otak. Paham nggak? Punya otak saya tidak bisa membantah perkataan ini. Oke, sekarang begini. Itu dalil. Kau bantahkah dalil itu? Kau bisa nggak membantah ini? Membantah Yohanes? Mana Yohanes berapa? Yohanes 14 dia bawa Blender. Ayo. Aduh, enggak aja itu. Ini sekarang coba jawab itu enggak. Jadi oke. Hanya bangsa Israel kepada seluruh umat manusia. Yesus datang. Oke. Sebelumnya
Oke, bicara Yesus datang. Ini juru selamat kita bahas, juru selamat. Yang kita bahas juru selamat. Apakah di Yohanes itu ada dikatakan juru selamat? Apakah di Yohanes itu ada dikatakan juru selamat? Hah? Oke, sekarang gini, saya ikuti dulu sekarang narasimu ya. Sekarang saya ikuti narasimu. Yesus juru selamat bagi seorang Israel, bagi bangsa Israel. Ini kamu yang bilang ya, kamu yang bilang tadi kan untuk bangsa Israel kan? Oke, kau pegang kata-katamu ya. Kau pegang kata-katamu. Bukan aku yang bilang, bukan aku yang bilang, dalil yang bilang, dalil yang bilang. Hei, apanya kau nih? Bukan aku yang bilang, Bible-mu yang mengatakan. Apanya kau? Kau aku yang bilang, Bible-mu yang mengatakan. Oke. Itu sekarang perkataan itu kau tujukan kepada bangsa Israel. Itu kau yakini apa enggak? Itu kau yakini? Astaga, kenapa kau Bible-mu ini kau yang imani Bible-mu? Sekarang kau tanya, Bible-mu ini punyamu enggak? Kau imani enggak Bible-mu ini? Saya imani 100.000%. Oke, 100.000, baik. Nah, ternyata di dalam Bible-mu tertulis kalau Yesus itu juru selamat hanya untuk orang Israel. Oke, udah? Dah. Sudah? Sudah. Kalau menurutmu, berapa suku bangsa Israel? Menurut yang kau tahu? Setengah lewat. Menurut yang kau tahu, suku Israel itu ada berapa? Setengah lewat. Apa? Setengah lewat. Ada berapa? Setengah lewat, aku bilang. Sabar madam, gantian madam, giliran aku madam, sabar madam, madam udah tadi, giliran aku ini. Aku mau pergi madam, gantian udah. Setengah lewat. Setengah lewat. Makanya saya bilang setengah lewat. Kenapa? Kenapa? Pertanyaan berapa suku? Berapa suku? Berapa suku? Nggak ada urusan ke suku. Kau kan selama ini Kristen mengatakan Yesus adalah juru selamat kalian. Kan itu? Kau sekarang menyatakan bahwa karena saya tidak bangsa Israel, saya tidak mendapat bagian di sana. Kan itu perkataan tadi, saya ikuti jalurmu. Kok perkataanku Bible-mu yang mengatakan? Iya. Bible-mu yang mengatakan. Kok kenapa perkataanku? Aku menyampaikan apa yang ada dalam Bible-mu. Iya, kau bawa dalil. Kau tadi mengikuti Bible-mu, kau mengimanin, percaya. Kepada bangsa Israel. Ya, kau bawa tadi sebuah dalil bahwa perkataan itu hanya kepada Israel kan? Iya kan? Iya benar. Yesus sebagai juru selamat untuk orang Israel. Yesus juru selamat. Oke. Ya, terus? Oke. Sudah? Sudah. Jadi kalau memang tanggapanmu demikian, bisakah judul komalmu ini bawakan kepada bangsa Israel? Loh, selama ini yang kalian gaungkan, tunggu dulu. Kalian kan selama ini mengatakan dulu perkataan. Sabar. Otakmu jangan botol. Kau jawab dulu. Tidak muat. Tunggu dulu. Kenapa aku membuat temanya seperti itu? Karena selama ini kalian yang menggaungkan Yesus adalah juru selamat kalian. Itu makanya tema seperti ini. Kalian mengatakan Yesus adalah juru selamat kalian. Asal nyanyi Tuhan Yesus juru selamat kami, Yesus juru selamat. Itu ya kan? Nah, Sudah. Tadi Anda membawakan sebuah dalil bahwa perkataan ini hanya ditujukan kepada bangsa Israel, kan gitu Anda bilang. Perkataan apa? Perkataan apa? Perkataan yang kita bahas tadi, Yesus juru selamat, bukan Yesus kau bilang. Yesus. Jadi engkau bantah, Iya. Tadi kau bantah itu ditujukan kepada orang Israel, katamu kan? Yesus juru selamat bagi orang Israel, paham nggak sih? Iya, itu data yang kamu bawa kan? Iya. Oke, itu yang data yang kamu bawa. Kenapa kamu berani membawa data
ini hanya ditujukan kepada Israel. Kenapa aku berani membawa data ini? Berani membawa data? Apalah kau ini berani membawa? Aduh, gila kalian nanti Bang. Data yang kau ini, tapi kau bilang ini tujuh. Kan kamu bilang tadi itu hanya kepada Israel, kamu bilang. Loh, Bibelmu yang mengatakan. Mana yang otakmu? Paham dia. Bibelmu yang mengatakan. Paham dia Bang. Maksudnya itu dibawakan data biar orang Kristen ini tahu bahwa Yesus ini diutus untuk Bani Israel gitu. Biar kau tuh tahu diri teman-teman Kristen gitu loh. Maksudnya Bang Blender. Makanya jangan asal membuat komal Bang kalau kita di dalamnya belum siap. Aduh, belum siap di dalamnya. Malah dengar ya. Kami bukan komal Kristen. Kalau komal Kristen selalu buat tema ketika kita naik takut semuanya. Takut. Itu komal Kristen. Komal Kristen kalau buat tema membahas Al-Quran begiliran kita naik takut. Kita tanggung jawab bos dengan tema. Kita tanggung jawab dengan tema. Ini ketika aku buat tema gini, kalian selalu menggaungkan Yesus juru selamat. Betul kata saya. Jadi kalian sadar diri kalau Yesus itu bukan juru selamat kalian. Gini Bang Blender, abang buat judul komal demikian, terus saya buat sebuah dalil, langsung abang alihkan, abang buat lagi kekaitkan lagi ke bangsa Israel. Makanya saya bilang Bang, kalau membuat komal dengan sebuah judul harus kau kuasai isinya semua. Jangan kau sembarangan. Saya baca dalil. Coba kau bantah dalil yang saya bawa. Bukan kau bantah, tapi malah kau kaitkan ke orang Israel. Saya suruh kau membantah Yohanes 14 ayat 6. Saya suruh kamu membantah Yohanes 14:6. Tak kau kaitkan ke bangsa Israel. Di Yohanes 14:6 itu tidak ada dikatakan juru selamat. Aku jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran Gang Harapan nomor 5 Kecamatan Golgota Kabupaten Yerusalem. Udah ganti dia. Paham ya? Akulah jalan kebenaran Gang Harapan nomor 5 Kecamatan Golgota Kabupaten Yerusalem. Nah, itu dia. Sekarang tidak ada dikatakan di situ juru selamat. Paham nggak kok? Ini sekarang juru selamat yang kita bahas. Jalan kebenaran dengan jalan selamat sama nggak? Kau membuat framing, jangan framing lucu-lucuan. Jangan buat framing yang lucu-lucu. Oke, jalan kebenaran dengan juru selamat apakah sama? Aku tanya sama kau. Yang namanya juru selamat atau jalan kebenaran apakah sama? Kalau secara tulisan memang tidak sama, tapi tujuannya ya udah. Apa? Apa coba? Juru selamat yang menyelamatkan kalian. Kau pandai nggak bahasa Indonesia? Kalian nggak pandai bahasa Indonesia? Tahu nggak apa sinonim? Apa sinonim? Waksonim aku tahu. Waksonim aku tahu. Waksonim jual lontong. Waksonim tuh. Tahu aku. Oke lah. Berarti kitab dia sinonim semua Bang, bukan firman dari Tuhan. Itu iya. Aduh. Waknonim jual lontong bodoh. Kalau kau suruh Juma debat sama saya dulu. Juma suruh debat sama saya. Iya, gak usah sama aku aja udah mencret kau. Sama aku aja udah mencret kau. Gak level kau. Kau tuh gak level Bang Juma. Kau gak level jauh kau sama Bang Juma. Kau sama aku aja udah mencret kau. Kau yang gak mampu sok pengalian kau. Beserak kau dah. Kau mencret. Hah? Apa? Tadi kau mengatakan juru selamat itu berbeda dengan jalan kebenaran. Kau udah mengatakan gitu kan? Juru selamat dengan jalan kebenaran berbeda. Ya udah, kenapa kau bawa dalil itu? Kalau berbeda, longor kali kau. Aku mengatakan juru selamat yang kita bahas juru selamat. Kau tadi membawa ke Yohanes, oke? Yohanes dengan apa lagi? Apa? Sekarang yang kau perdebatkan masalah juru selamat ini apa? Masalah juru selamat kemana yang kau perdebatkan sekarang? Juru parkir. Fokus dulu kau ke temamu. Makanya kau otak. Juru parkir yang kubahas nih, juru parkir. Dari tadi kau tertulis juru selamat. Kau bahas kemana lagi? Juru selamat yang kita bahas. Kemana kau? Lari kau kan? Mencret kau? Hah? Kabur kau? Kabur sendiri ya? Nggak aku turunkan ya? Kabur? Blender kau. Sok-sokan kau sama Bang Juma sama aku itu kena blender kau. Sok-sokan kau. Giling. Ya, siapa lagi? Nangis kau kan? Nangis, mencret kau. Belum apa-apa udah mencret. Diturunkan apa? Nggak aku turunkan ya? Aku kalau nurunkan ku tembak, ku dor. Nggak ada aku turunkan ya? Kok cabut dia?
Nangis. Sok-sokan pula kau lagi. Apa-apa. Ayo, don't Apa worry. sih yang kalian ributkin? Apa Yang dulu ributkan kalian ini ributin? Yesus bukan juru selamat. Ternyata yang juru selamat itu wak selamat. Yang ternyata yang selamat itu wak selamat. Wak selamat yang juru selamatnya. Dia tukang parkir. Wak selamat. Ternyata Yesus bukan juru selamat, tetapi wak selamat yang juru selamat sebagai tukang parkir. Selamat mobil terus. Terus belok kiri terus gitu dia. Itu wak selamat. Ya. Udah, jangan kejang-kejang, Bang. Jangan kejang-kejang. Oke, lanjut. Oke, santai. Apa tadi poin yang mau kalian ributin? Kok ribut sekali? Kalian kan selama ini mengatakan bahwasanya Yesus adalah juru selamat bagi orang Kristen, benar? Terus? Dari mana kalian tahu? Dari mana kalian tahu itu? Dari pendeta. Kalau Yesus juru selamat bagi orang Kristen, dari pendeta. Baik. Oke, Yesus kan mengundang semua orang untuk datang kepadanya. Oke? Nah, mengundang apa dia? Kawin aja pun enggak. Cemana mau mengundang? Pesta perkawinan aja pun enggak ada. Enggak aja kau. Cemana? Ku tanya sama kau. Waktu sunat. Ya bukan, kita bicara yang pasti. Waktu Yesus sunat, adakah pestanya? Diundang kalian? Ada pesta sunatnya? Ada? Hah? Undang pula lagi diundang. Kapan pula diundang kau pesta sunat? Pesta sunat ada undangan. Orang aja kau, enggak aja. Waktu sunat ada nggak pestanya dia? Pekawin enggak? Undangan apa? Undangan apa yang diundang? Hah? Ngarang aja. Enggak aja undangan. Maksudnya jelaskan dulu. Silakan. Yang pasti bicara sama aku nih. Iya, saya harap kamu santai saja, nggak usah kejang-kejang. Nanti lama-lama bisa dulu kamu ini. Iya, nggak peduli aku mau stroke, nggak peduli aku. Gas terus. Saya kasihan lo nengok kamu ini. Dari tadi kalian mentang-mentang kami puasa terus dibawa taping suka-suka hati. Nggak ada cerita mau di atas film ku pijak. Nggak ada cerita sama aku sekarang nih. Main, ayo, ayo main siapa? Dari tadi di bawah suaranya typing nggak aja oten-oten nih. Nggak ada cerita, ku gas jamin tentang puasa, main, ayo. Di kebenaran tetap disampaikan kebenaran, nggak ada cerita. Main kita pecahkan piring semuanya. Ayo, silakan kau bantah ini juru selamat bukan Yesus yang selama ini kalian selalu bernyanyi. Woi, kemana kau? Kabur? Enggak, belum. Yang selama ini kalian mengatakan Yesus adalah juru selamat, ternyata itu hoax. Paham? Oke, silakan. Ya, Bang, ketawa. Saya hanya bisa diskusi sama orang yang bisa tenang loh. Kamu tenang. Oke, aku tenang. Tenangkan. Oke, aku tenang. Jangan kejang-kejang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Lanjut. Oke, enggak apa-apa, Bang Balen. Saya senang dengan kamu, Bang Balen ya. Ya, yang lanjut. ini kamu jadi bahan hiburan nih buat saya ya. Yang ini aku bahan hiburan ya. Hihi. Ya. Aku katanya jadi bahan hiburan. Hihi, lanjut. Iya, dengan tampilnya mulutmu yang cerewet itu bagi saya ini suatu hiburan gitu loh. Padahal kamu tampil ya. Emang ku nampakkan congorku, kau bilang tampil. Longor kali kau. Hah? Kau tampilkan. Ku dengarkan, bukan ku tampilkan. Ketika ku dengarkan suaramu, itu dengar bukan tampil. Longor kali punah. Ketawa pula kau lagi tadi. Tampil emang congorku nampak. Dengarkan, itu aja bahasa Indonesia nggak beres. Lanjut. Saya simak gaya model kamu bicara ini seperti orang yang depresi gitu loh. Kok bisa orang yang sedang depresi masuk kamar untuk diskusi? Tadi Bang, diskusi aja kelamaan. Udah, kau lanjut saja. Nggak usah kau bilang aku mau depresi, nggak apa mau. Ya udah fokuslah kau. Itu bukan juru selamat. Selesai, aku diam. Kalau kamu mau diskusi sama saya ini Blender, kamu harus. Nggak berisik kali kau ini, mancing-mancing orang lagi sabar tadi kau. Lanjut aja, fokus aja. Iya, siapa? Saya kalau diskusi harus tenang, jangan ribut. Ya, lanjut, tenang, nanti ada giliranmu. Ada giliranmu nanti diskusi dengan saya, Mbak. Tenang ya, jangan juga ribut ya. Ini Komal bagus kok.
Udah lanjut Oke, aja, Bang. bantu di tap-tap layar dulu, tap-tap layar dulu biar komal kita ini kuat, oke? Udah, lanjut kau. Oke, coba. Apa poin yang mau kamu sampaikan? Kenapa kamu begitu Apalah ini kau, sangat aduh. tenang? Tingkah aku lihat kau nih, tap layar pula lagi kau pikirkan. Bukan urusan kau itu, bukan urusan kau itu. Ah, bising kali kau. Banyak drama, memang nggak diskusi. Gak usah kau tampilkan drama di atas, pusing. User. Nih user nih Muslim atau Kristen user. Pikirnya dengan dia nyuruh tap layar langsung baik dia sama si Blender baik sama kau pikir gitu. Enggak. Mana ada cerita? Gileng lagi, mana ada cerita? Tetap Bang Blender ngomong Yesus bukan Tuhan walaupun noten makan. Oh ya, mana ada cerita? Apapun ceritanya tetap Yesus bukan juru selamat. Hah? Kemana-mana jantungan kalian kan? Ini yang selama ini kalian gaungkan. Yesus Tuhan juru selamat. Yesus itu. Makanya aku kepingin tahu kali aku. Dari mana kalian katakan? Jangan ribut aja. Apa? Ya selalu lah bos. Goyang kali. Ininya yang selama ini kalian gaungkan dan bernyanyi, Yesus juru selamat. Itu kan betul kan? Nah ya, jadi apa urusanmu? Dari mana? Dari mana kalian tahu? Dari mana kalian tahu dia juru selamat? Mau dari mana? Apa urusanmu? Bukan. Berarti doktrin. Doktrin. Enggak, kau suka lari apa urusanmu? Enggak urusan, kau tanggapi aja. Kan kau tahu ini lintas iman, ini diskusi. Kenapa kau bawa urusan? Enggak ada urusan memang sama kami. Kau bantah aja. Udah, jadi kalau nggak ada urusan ngapain diurusin?